Saya senang bertemu Anda langsung di sini, dan saya pernah melihat Anda di TV. Oh iya, iya. Saya mendengar suara Anda di dalam kaset audio. Betul. Saya ingin bicara langsung dengan Anda sekarang. Ya. Maafkan saya, bukannya saya ingin menyinggung Anda. Tapi saya tidak tahu tentang Anda. Bagaimana dengan perkenalan yang resmi? Baiklah, nama saya Ahmad Didat. Ahmad Didat? Ya, Ahmad. Oh, baiklah. Saya dari Afrika Selatan. Baiklah. Dan saya memberi petunjuk kepada siapa saja yang datang ke masjid. Itu kegiatan saya di Afrika Selatan. Dan memandu turis yang datang ke masjid dan orang-orang Inggris yang datang ke sana. Dan saya juga memandu mereka ke masjid. Dan kita juga datang banyak turis di sana. Kita kedatangan lebih dari 12.000 orang setiap tahun. Jadi kita mengharapkan hubungan dengan mereka. Di antara kami Yahudi dan Kristen. Bahwa hampir semua orang Muslim yang lakukan ada di dalam kitab Injil kalian. Ada di dalam kitab Injil Kristen. Saya tidak tahu apakah kalian memiliki teman Muslim. Apa kalian punya? Ya, saya punya. Bagus. Mereka tetangga saya. Atau mungkin saya adalah kenalan Muslim yang pertama. Ya, tepat sekali. Bagus kalau begitu. Alasan dari semua ini adalah, pada suatu malam Tuhan bersabda kepada Musa, dan dia berkata, "Do not need hither, but of the shoes from of the teeth, for the place wherein to stand is holy ground." Kami menghormati firman tersebut, kami Muslim melepas sepatu kami. Sebelum kami pergi berdoa, kami memastikan bahwa semua kotoran telah dibersihkan. Tangan, kaki, dan lubang hidung, wajah dan gigi di dalam mulut juga. Ini dilakukan oleh semua Muslim. 5 kali sehari. Setiap hari dalam setahun. Semua yang mampu melakukannya. Dari sudut pandang kesehatan kalian, tidak akan ada yang menemukan orang yang membersihkan dirinya 5 kali dalam sehari. Itu adalah kegiatan yang baik bagi kesehatan dalam negara apapun. Di antara keluarga manapun, kalian membersihkan diri kalian, menggosok gigi kalian beberapa kali sehari. Adalah kegiatan yang baik. Yang kedua, ini berpengaruh pada kejiwaan. Kita secara mental tentu berpikir tentang orang yang hendak berdoa. Membersihkan diri tidak karena mereka kotor, tapi membersihkan diri karena itu perlu untuk dilakukan. Sehingga itu menciptakan sikap mental. Saat ini, itu juga adalah firman dari Tuhan yang Maha Kuasa dari Nabi Musa di dalam buku Exodus. Yaitu adalah buku kedua dari kitab tertulis. Anda tidak keberatan? Oh, tidak. Silakan saja. Buku kedua Exodus, chapter 40, vers 31-32. Dan Musa dan Harun dan putranya. Dan Musa dan Harun dan putranya mencuci tangan dan kaki mereka ketika mereka masuk ke dalam tenda dari jamaah dan ketika mereka mendekati tempat sembahyang mereka dan mencucinya. Jadi kami umat Muslim melaksanakan apa yang ada di dalam firman di dalam kitab Injil. Meskipun kita masih tidak mampu dengan Yahudi. Kita juga tidak dengan Kristen. Tapi ada yang di mana kami menyatakan bahwa kami lebih Yahudi daripada Yahudi dan lebih Kristen daripada Kristen. Itu karena kami mengikuti semua mulai dari Nabi yang pertama. Jadi ini adalah jalur batasan. Dari kegiatan saya menjawab pertanyaan orang-orang. Kalian tahu kan? Pertanyaan jenis apapun yang mereka punya, saya jawab. Ini adalah hobi saya di dalam melewatkan waktu selama beberapa hari. Jadi itu adalah Anda, Dedi. Ahmad, Dedi. Ahmad. Ini Oh ya, dari sini. Ahmad Didat. Ini ya. Ahmad, Dedi. Didat. Baiklah. Didat. Didat. Oh, panggillah iya. saya dengan sebutan Didat. apa saja Didat. yang kalian suka. Ya, Silakan. baiklah, Tidak saya masalah. sudah mengerti. Anda telah memberitahu pada Panggil saya saya bahwa saja ini adalah Paman. ada di Paman dalam saja, kitab. iya. Dan saya sudah lihat. Kalian boleh memanggil saya Paman. Silakan, tidak masalah bagi Oh saya. iya. Ya, silakan panggil saja Paman. Baiklah, saya mengerti. Oh, rupanya Anda ini adalah seorang pengarang ya? Pengarang dari... Ya, saya adalah penulis dari beberapa Iya, buku iya. kecil. Firman ini yang tadi Anda bacakan. Iya. Apakah firman-firman ini ada dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis? Itu adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Tapi kita menerima bahwa itu adalah apa yang diajarkan pada kami. Harus melepas sepatu di dalam Al-Quran ada, menghapus juga ada di dalam Al-Quran. Dan semua itu ada di dalam Al-Quran. Bahwa kita harus membersihkan diri kita sendiri. Dan juga ada di dalam kitab Injil. Anda telah mengutip dari kitab Injil itu? Iya. Oh, jadi saya merasa bahwa Anda juga telah cukup mengetahui tentang isi dari kitab Injil. Iya, benar. Anda tertulis di sini. Saya cukup tahu tentang isi dari kitab Injil. Maaf, saya tidak bisa.
Saya belum pernah membaca itu. Saya tidak bisa. Saya tidak tahu kalau Anda akan menegur saya dengan itu, karena saya belum pernah membaca itu. Ya, saya juga belum pernah membaca ini. Tidak. Jika Tuhan menuliskan hal semacam ini. Itu adalah yang saya inginkan. Saya ingin Tapi saya rakyat tidak Inggris tahu. dan Amerika untuk mengetahui. Tidak Oh tahu. ya, tapi kita tidak tahu. Kita tidak Iya, tahu Orang tentang itu. Inggris dan orang Amerika telah membela dia. Bila ingin memberikan ceramah, kita boleh melakukannya. Jika kita ingin bicara, mengeluarkan pendapat, kita bebas untuk berbicara, mengeluarkan pendapat. Tapi saya tidak berhak untuk memaki ibu-ibu kalian. Saya tidak berhak untuk mencacinya. Dengan kebebasan ini, saya bisa mengatakan bahwa kalian semua tidak tahu apa yang sedang kalian bicarakan. Tapi jika seseorang berbicara mengungkit ibu kalian, menyebut nama ibu kalian, menjelek-jelekannya, kalian berhak untuk memukulnya, kan? Untuk melemparkan pukulan. Jadi dengan kata lain, jika seseorang menceritakan sesuatu dan dia menyebut hal-hal tentang diri kita, dia memanggil kita dengan sebutan yang dia mau. Tapi pada saat yang bersamaan, dia melakukannya terhadap orang Amerika, dia melakukannya terhadap orang Inggris, dia melakukannya terhadap orang kulit hitam, terhadap perempuan kulit putih, mana saja. Jadi ini terjadi tapi orang-orang tidak mengetahui. Jadi ini adalah kejahatan yang tersembunyi sehingga membuat orang-orang tetap bahagia. Orang-orang yang tidak mengetahui tentang orang-orang yang takutan karena mendapat tantangan semacam itu membuat mereka bahagia. Jadi saya memberikan ceramah kepada orang-orang di Amerika. Dan saya bicara tentang bagaimana Barat itu, bagaimana Barat sepenuhnya. Saya rasa ada 3 orang di sini yang kebingungan karena tidak mengerti tentang hal itu. Oh tidak. Ada beberapa yang mengatakan sekarang, kami akan tetap teguh dan kami tidak akan mengikuti dia. Sehingga kalian tidak mengetahui jika kalian benar. Dan kemudian kalian akan mengatakan, saya tidak peduli dengan apa yang dia katakan tentang ibu saya, tentang ibu kalian, tentang ibu kalian. Lalu kalian memiliki hak untuk mengatakan, lihat saya tidak peduli. Ini tentang ibu kalian. Ini bukanlah apa-apa. Dan kalian jangan mengungkit-ungkit ibu kalian. Kemudian saya berkata, saya tidak mengungkit ibu kalian. Ibu saya sudah meninggal dan beristirahat dengan tenang. Kemudian kalian mengatakan sesuatu. Kalian mengatakan maafkan saya. Ini hanyalah sebuah lelucon. Ya, meskipun begitu, saya ingin bertanya pada Anda. Apakah Anda setuju dengan apa tadi itu? Fatwa. Ya, dengan fatwa di Iran. Ya, maksudnya. fatwa. Dengan fatwa di Iran. Ya, mereka mengatakan sebenarnya itu berhubungan dengan kitab Injil. Fatwa itu sebenarnya ada di dalam kitab Injil kalian. Apa kalian tahu tentang hal tersebut? Apa maksud Anda tentang fatwa itu di dalam kitab Injil? Fatwa dari 3 hutang. 3 hutang. 3 hutang ibadat Sulaiman. Oh, yang penghujatan ya? Ya, mereka menyebutnya. Ya, benar. Itu ada di dalam kitab Injil kalian. Ya. Apakah kalian tahu tentang itu? Apa kalian tahu tentang itu? Lalu mengapa kalian? penghujatan dan pemfitnahan. Hutang dari penghujatan Ya. dalam kitab Injil kalian. Ya, tentu saja saya tahu. Ya, tentu saja. Bagus. Ayo, bicaralah dengan kita. Hanya dengan apa yang telah dikatakan di dalam kesepakatan ada di dalam kitab Injil. Injil kalian. Nabi Sulaiman? Itu adalah kenyataan. Kecuali jika kalian mengatakan kalian tidak mau menerimanya, kalian tidak menerima kitab Injil sebagai kata-kata Tuhan, maka itu berbeda. Tapi kalian menerimanya sebagai kata-kata Tuhan. Bagaimana cara melakukannya? Saya percaya. Ya, tentu saja hal tersebut mungkin adalah sesuatu yang bisa kita diskusikan. Karena saya percaya bahwa itu berhubungan dengan kami. Ya, tentu saja. Sekarang Anda membacanya, tapi saya tidak merasa kalau Anda menganggap berhubungan dengan Anda. Itu tergantung. Kalian tahu? Mhm. Karena di dalam kitab suci Injil, yang suci, Ya. kami mengakui 3 jenis bukti yang berbeda. Jenis bukti yang berbeda. Kami menemukan satu jenis bukti, kami akui sebagai kata-kata dari Tuhan. Ya. Maksud saya pernyataannya. Sebagai contoh. Deuteronomy, chapter 18, verse 18. Saya akan mengangkat seorang nabi. Ya. Saya akan mengangkat seorang nabi. Ya. Di antara kaum orang-orang mereka seperti kamu, seperti Anda, Seperti Anda? seperti Musa. Musa. Dan saya akan memasukkan kata-kata saya ke dalam mulutnya. Itu benar. Dan dia akan berbicara kepada mereka semua bahwa saya akan memerintahkannya. Sehingga saya sekarang bertanya kepada siapa saja yang dapat membuktikan bahwa saya, mereka bilang adalah Tuhan. Tuhan. Dan saya juga melihat bahwa yang bicara ini adalah Tuhan, bukan Musa. Benar? Musa menjadi yang akan diperintahkan. Iya. Tuhan berbicara melalui Nabi Musa. Benar. Jadi mereka bilang ini adalah kata-kata Tuhan. Iya.
Kami setuju dengan hal itu dan tidak ada bantahan lagi. Di antara saya dengan kalian dan antara kalian dengan saya. Tidak ada masalah. Itu benar. Itu adalah kata-kata Tuhan. Di hadapan kalian dapat kalian temukan bahwa itu terdengar seperti Tuhan yang sedang bicara. Di dalam buku Faisara, kita membaca, Tuhan mengatakan, aku adalah Tuhan, bukan yang lain. Aku adalah Tuhan dan tidak ada yang menyerupai aku. Jadi siapa? Siapa yang bicara? Tuhan. Tuhan. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa mendengarnya, tapi kata-kata yang diucapkan oleh Nabi adalah kata-kata yang dimasukkan ke dalam mulutnya seperti kutipan mulut itu sendiri. Itu adalah kutipan mulut dari Tuhan. Karena itu bukan dari dirinya sendiri, dia tidak mengakui sebagai Tuhan. Semua kata-kata tersebut datang dari aku adalah Tuhan. Dan tidak ada yang menyerupai aku. Dia tidak mengakui sebagai posisi tersebut. Ini adalah Tuhan yang berbicara melalui dia. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui dengan cukup mudah kata-kata dari Tuhan di dalam kitab Injil. Ada jenis bukti yang lain lagi di dalam kitab Injil yang kita akui sebagai kata-kata Nabi dari Tuhan. Seperti Yesus. Tunggu sebentar. Saya suka orang-orang yang saya ajak bicara perhatiannya tidak terbagi. Jadi jika Anda bermaksud untuk melihat sesuatu, membaca sesuatu sambil mendengarkan, itu bukanlah sesuatu yang baik. Menurut saya cara sopan santun yang pada umumnya jika Anda bertanya pada seseorang dan dia sedang menjawabnya, kalian pandanglah orang tersebut. Apakah saya benar? Anda bertanya pada saya sebuah pertanyaan, lalu kemudian Anda mulai membolak-balik dan mencari halaman. Itu tidaklah adil bagi saya. Apakah saya benar? Tidak, kami sedang mencari referensi yang spesifik sehingga... Oh, tidak. Yang benar adalah saya ingin memeriksanya. Kalian tahu, ada di mana? Saya ingin memeriksa ayat yang tepat. Jika kalian mengatakannya pada saya tidak apa-apa. Hanya saja kalian akan menanyakan pertanyaan tersebut pada saya hanya jika kalian meragukan saya. Tapi hal yang berkaitan dengan Tuhan, kutipan ini berasal dari buku saya. Kalian mengakuinya dan kalian tidak ingin membuat repot dengan bertanya ada di mana. Apa yang saya katakan di bab berapa, ayat berapa? Kalian ingin membuatnya lebih sederhana karena kalian mengenalinya. Kalian tahu tentang buku tersebut bahwa ini berasal dari kitab suci Injil. Apakah saya benar? Iya, benar. Dikatakan aku adalah Tuhan dan tiada yang lain. Aku adalah Tuhan dan tidak ada yang menyerupai aku. Kalian mengakui bahwa ini terdapat dalam kitab Injil. Kecuali kalau kalian merasa bahwa orang ini sedang membelokkan sesuatu, maka kalian bertanya ada di mana jika kalian tidak tahu. Maka saya harus melihat kepada referensi. Tapi saya melihat kepada referensi. Ya. Kitab Injil saya. Ya, tapi itu tidak selalu dengan mudah, bukan? Saya selalu melihat kepada referensi saya. Tidak, sehingga Kalau saya... menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf. Tidak. Tidak masalah. Kita lanjutkan. Baiklah. Jadi, perkataan dari Nabi Tuhan, seperti Yesus, dikatakan bahwa itu telah dinyatakan dengan sering. Apa yang harus dilakukan dan harus tidak dilakukan. Tapi saya adalah sama dengan kalian. Lihatlah kepada wanita yang mengurus, yang menjaga kalian dengan sepenuh hatinya. Itu adalah kata-kata dari Nabi seperti Yesus. Yaitu, saya adalah sama dengan kalian. Bahwa telah sering dikatakan olehnya, apa yang telah diperintahkan olehnya, apa yang harus dilakukan dan harus tidak dilakukan. Tapi saya adalah sama dengan kalian. Bahwa saya itu adalah Yesus. Dan lagi, itu juga telah sering dikatakan bahwa mata untuk mata, gigi untuk gigi, tapi saya adalah sama dengan kalian. Yesus mengatakan pada orang-orang, dia telah mengatakan kebenaran pada kalian dan kalian dapat mendengarnya, dan kami mengatakan bahwa ini adalah kata-kata dari Tuhan. Kutipan mulut Tuhan. Dia yang bicara. Itu adalah jenis bukti yang kedua, kata-kata dari Tuhan, kata-kata dari Nabi. Di mana jenis bukti yang ketiga? Ketika kita membaca, sementara dia, Yesus, sedang menunggu petunjuk menuju jalan, dia melihat daun-daun di kejauhan. Ketika dia mendekatinya, dan ketika kita membacanya, bahwa saat dia datang, tidak ada apapun kecuali daun, karena musimnya belum tercapai. Itu adalah kata-kata dari saksi mata yang melihat, atau saksi yang mendengar, atau seseorang dari pihak menyaksikan. 3 jenis bukti yang berbeda dalam Injil. Dan ketika kita menemukan jenis bukti yang lain di dalam Injil, kami bisa menganggapnya dari Tuhan. Dari Tuhan, ya. Atau Nabi, atau dari orang yang berakal sehat. Bahkan bisa dari orang yang waras. Kalian bisa mengatakan ini bukanlah suatu kegilaan dari perkataan orang. Jadi, ada jenis yang lain berasal dari seseorang laki-laki yang pantas, yang mengatakan kepada ibunya atau saudara perempuan atau anak perempuan, atau bahkan kepada tunangannya jika dia adalah wanita yang baik-baik. 4 jenis dari bukti di dalam kitab Injil. Dan kami umat Islam juga memiliki sesuatu yang seperti itu. Kami memiliki kata-kata Tuhan, kata-kata Nabi, kami memiliki kata-kata dari para saksi, dan kami juga memiliki para pemikir yang memikirkan demi yang terbaik. Tapi mereka semua tidak berada di dalam satu buku. Mereka tidak berada dalam satu buku. Kata-kata dari Tuhan ada dalam Al-Quran,
kata-kata dari Nabi ada dalam Tradisi? disebut hadis. Kata-kata dari para orang hebat kami seperti Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, dan selanjutnya dan seterusnya, mereka adalah hal yang mengagumkan. Hal yang hebat pada masa Arabian Night. Di Arab sebelum Islam. Sebelum Islam. Mereka berbicara di sekeliling perapian perkemahan melewatkan waktu. Kalian tahu berbicara tentang banyak hal melewatkan waktu. Tapi itu ada dalam buku yang tersendiri. Kata-kata dari Tuhan tersendiri, kata-kata Nabi tersendiri, kata-kata para saksi tersendiri. Dan di sudut ada kata-kata orang-orang pemikir hebat kami yang juga tersendiri. Sementara pada kasus kalian semuanya ada dalam satu buku. Itu adalah perbedaannya. Jadi sekarang kalian menunjukkan pada saya bahwa ini adalah kata-kata dari Tuhan. Saya bilang tidak, ini bukan. Tapi melihat ke dalam Injil ini ada beberapa yang memang saya terima sebagai kata-kata dari Tuhan. Itu adalah firman yang pertama. Firman ketiga, firman ke-10. Tidak ada keraguan-raguan di dalam menerima sebagai kata-kata Tuhan. Akan tetapi bagaimana dengan ini? Saya tidak akui. Jadi itu adalah perbedaan di antara kita. Sebenarnya di antara kita dipisahkan terbagi oleh dua buku yang berwarna hitam dan putih. Kitab Injil dan Al-Quran. Sekarang di dalam Islam saya tidak tahu bagaimana tampaknya saya bagi kalian bahwa saya tahu kitab Injil kalian. Saya memiliki beberapa pengetahuan tentang kitab Injil kalian. Sementara kalian tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Kalian tidak memiliki pengetahuan tentang Quran sama sekali. Dan kalian belum pernah membaca Al-Quran sama sekali. Belum pernah? Oh, saya belum pernah. Hah? Sama sekali? Tidak, saya belum pernah. Bagaimana dengan Anda? Saya pernah membaca tapi sedikit sekali. Dan Anda, Tuan? Saya pernah membaca. Hadis, saya pernah baca beberapa. Jadi sekarang kalian lihat. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak kalian ketahui, itu bagaikan sebuah argumentasi yang memperburuk antara orang Inggris dan orang Jerman. Orang Inggris mengatakan bahwa Shakespeare adalah seorang seniman yang terbaik. Terbaik sepanjang masa. Dan orang Jerman mengatakan bahwa itu seharusnya Graevius Philolomois. Dan argumentasi tersebut, perdebatan itu terus berlanjut. Lalu seseorang datang dan mencoba mendamaikan. Kalian orang Jerman, apakah kalian membaca karya-karya Shakespeare? Mereka bilang tidak. Kalian orang Inggris, apakah kalian membaca karya Graevius? Mereka bilang tidak. Lalu apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan? Tapi kita bisa bilang bahwa ini adalah Graevius yang katakan, ini adalah Philolomois yang katakan, ini adalah Al-Quran yang katakan, inilah Injil katakan. Dan kita dapat memperluas ilmu pengetahuan kita tentang pembicaraan apa saja. Apa yang Al-Quran katakan tentang ini, apa yang Injil katakan tentang itu. Tentang Yesus sebagai contohnya. Yesus Kristus. Dia dilukiskan di dalam Al-Quran sebagai salah satu utusan Tuhan yang terhebat. Saya percaya tentang hal tersebut. Kami percaya pada kelahirannya yang ajaib sesuai dengan Al-Quran. Banyak orang Kristen di zaman modern termasuk uskup dari gereja Enlingen di Unicdondam Episcopas di Amerika. Episcoplas. Sungguh-sungguh percaya pada apa yang kita baca. Kami percaya bahwa Yesus dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dengan seizin Tuhan dan tidak dapat menghidupkan kembali tanpa seizin Tuhan. Kita pergi bersama. Kita bersama-sama. Dan hanya ada perbedaan yang kecil di antara kita, yaitu adalah ketuhanan dari Kristus. Kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah penjelmaan Tuhan, dia datang ke bumi, Tuhan yang Maha Kuasa datang ke bumi, dia lahir di dalam kandang dalam keadaan hari demi hari, lalu kemudian dia berkorban dengan cara disalib demi untuk menebus dosa umat manusia. Kami bilang tidak, Yesus bukanlah Tuhan. Dia adalah seseorang yang mendapatkan petunjuk. Kami mengatakan dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada sama sekali, tidak ada di dalam kitab Injil orang Kristen. Dimanapun di dalam kitab Injil kalian yang dia mengatakan, saya adalah Tuhan dan dia mengatakan sembahlah aku. Situasi yang seperti itu. Saya ingin mengatakan sesuatu. Ya, silakan. Saya mungkin berbeda dengan beberapa keyakinan dari umat Kristen karena saya tidak percaya pada Trinitas. Ya, baiklah. Begitulah. Silakan. Itu Tapi benar. saya percaya bahwa kelahiran dari Yesus Kristus adalah suatu keajaiban. Ya. Dan satu lagi, saya juga percaya adanya para nabi. Ya, bagus. Dan saya juga percaya bahwa dia meninggal berkorban atas dosa-dosa kita. Ya. Untuk menebus dosa sebagai perbandingan atas dirinya. Ya. Dan pertanyaan saya berhubungan dengan semua hal itu. Mengapa kita semua masih sekarat? Mengapa kita jadi mati dan jadi tua?
Bisakah Anda menjawabnya? Berdasarkan penjelasan Anda sendiri tadi telah menjelaskan mengapa kita akan mati. Tubuh ini tidaklah dibuat agar dapat untuk bertahan selamanya. Memang begitulah seharusnya, dan apapun yang ada di muka bumi ini, apa saja yang hidup harus mati. Semuanya. Bahkan matahari pun tidak akan dapat bertahan lama. Atau akan terus bersinar selamanya. Itu mungkin hal yang lain. Bahwa semua yang bernafas pasti akan mati. Itu adalah hukum alam. Hukum alam. Tubuh ini tidak dapat bertahan untuk selamanya. Apakah tubuh dimaksudkan untuk dapat bertahan selamanya? Tidak. Tapi jika iya, maka itu akan dapat bertahan untuk selamanya. Baiklah, itu adalah sebabnya mengapa saya bertanya pada Anda. Bukankah itu adalah penyebab mengapa kita akan mati karena dosa yang pertama? Jadi sekarang semua yang diciptakan oleh Tuhan, mengapa hewan mati? Dosa apa? Mengapa hewan mati? Dosa apa yang telah mereka lakukan? Tidak ada. Jadi mengapa mereka harus mati? Jika kalian harus mati karena dosa kalian, apakah semua yang lain juga harus mati karena kejahatan, karena dosa mereka? Untuk kejahatan dan dosa seperti apa hewan harus mati? Karena dosa Adam kah? Apakah itu masuk akal bagi Anda? Karena dosa dari Adam, semua makhluk ciptaan Tuhan harus mati? Semua pohon dan lalat mati karena apa yang telah dilakukan oleh Adam? Apakah itu masuk akal? Tidak. Jadi badan ini, tubuh ini dari badan manusia yang telah lahir dibatasi untuk berakhir. Al-Quran mengatakannya. Dikatakan bahwa setiap ruh akan menghadapi kematian. Setiap ruh akan merasakan kematian. Itu berarti bahwa setiap orang ditakdirkan untuk mati. Dan saya yakin kalian juga akan menemukan hal itu dalam Injil. Jadi itu berarti bahwa semua yang akan mati adalah bentuk fisik kita. Lalu bagaimana dengan jiwa atau arwah kita? Benar, benar. Jadi terhadap jiwa, Tuhan memberitahukan pada kalian, jika kalian tidak mematuhi perintah Tuhan, maka kalian akan dihukum. Itu adalah kematian rohani. Kalian tidak mematuhi perintah Tuhan, ruh kalian telah mati. Secara fisik kalian masih hidup. Tapi ruh yang berada di dalamnya akan mati. Ruh yang berada di dalamnya akan mati. Anak tidak akan menjadi ketidakadilan dari ayahnya. Begitu juga ayah tidak akan menjadi ketidakadilan bagi anaknya. Dosa dari Adam. Kalian sebagai keturunannya tidak bertanggung jawab terhadap dosa dari Adam. Anak tidak akan menjadi ketidakadilan dari ayahnya. Begitu juga ayah tidak akan menjadi ketidakadilan dari anaknya. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan menanyakan Adam tentang keturunannya. 25 juta Solomite di Amerika. Gay, sekalian menyebutnya gay kan? Solomit. Solomite, ya. 25 juta Solomite, lihat apa yang telah kamu hasilkan. Tuhan tidak akan menanyakannya pada Adam. Begitu juga dia tidak akan menanyakan sebaliknya. Begitu juga anak tidak akan menanggung dosa dari ayahnya. Kebaikan bagi yang berbudi untuk diri mereka sendiri. Hal yang baik ketika orang yang baik meninggal, dia akan memperolehnya. Dan kejahatan bagi yang jahat akan mengenai diri mereka. Hal-hal yang jahat, buruk yang kalian lakukan akan kalian terima. Jalan menuju keselamatan ada di dalam sana, di dalam buku Az-Zakih. Tetapi jika kebenaran mengalihkan pandangannya dari dosa yang dapat dilakukan, karena mereka tahu itu adalah salah, tentu saja mereka akan tetap hidup. Mereka tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Apa kita harus mati? Tidak. Yang mereka maksudkan adalah kematian secara spiritual. Kita semua akan mati, kita semua akan binasa, tapi secara spiritual dia akan selamat, dia akan tetap hidup. Secara spiritual, bersama dengan Tuhan. Jadi sekarang, pikiran ini tentang Kristus mati demi dosa kalian pada awalnya. Anda mengatakan bahwa Anda tidak percaya Trinitas, bukan? Tidak. Benar. Dengan kata lain, Yesus bukanlah Tuhan. Itu benar. Tepat sekali. Sekarang sebagai seorang laki-laki, jika dia meninggal, satu orang manusia meninggal tidak bisa menanggung dosa seluruh dunia. Kalian tahu ide Trinitas lebih masuk akal? Karena dikatakan Yesus mati sebagai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat membayar harga demi miliaran jiwa. Trinitas? Dikatakan itu lebih masuk akal. Bukan berarti itu perlu adalah benar. Tapi itu lebih masuk akal. Anda tidak masuk akal dengan mengatakan satu orang laki-laki menanggung dosa dari seluruh umat manusia. Satu orang menanggung dosa yang lain itu bisa. Kalian tahu, bila ada seseorang yang siap untuk digantung bagi kalian dan seandainya ada hukum yang memperbolehkannya, itu bisa saja terjadi. Tapi kalian tidak bisa membayar dengan menangkap satu orang Jerman demi 6 juta orang Yahudi yang dibakar. Bisakah? Atau adakah orang yang mampu membayar atau menanggung 6 juta orang Yahudi itu? Tidak bisa.
Jadi, seorang manusia tidak bisa menanggung dosa dari seluruh dunia. Dengan kata lain, dia bukanlah Tuhan. Kami Muslim mengatakan dia bukan Tuhan. Orang ini bilang dia adalah Tuhan. Karena kami bilang bukan, dia bukanlah Tuhan. Tunjukkan pada kami di dalam kitab suci Anda yang menyatakan bahwa dia Tuhan. Pemikiran ini tentang Trinitas. Saya rasa ada dalam kitab suci kalian. Surat John bab 5 ayat 7. Dalam Injil. Bagaimana dengan Injil? Maaf, apa tadi? Dengan Injil. Tidak. Pernyataan yang jelas. Dari Trinitas. Kebetulan ada di surat John yang pertama, bab 5 ayat 7, di mana dikatakan bahwa ada 3 yang menunjang catatan di surga, yaitu Bapa, Kata-kata, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu adalah pernyataan yang jelas. Oke. Yang lainnya saling mengkait-kaitkan, mencoba untuk memberikan kesaksian, dikatakan bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian kita dan kita mulai berdebat dengan tata bahasa kita bahwa Hebrew atau Yahudi bahasa Ibrani, tapi pernyataan yang jelas tentang Trinitas kebetulan berada, saya pikir ada di dalam kitab kalian sendiri. Iya, ada. Di dalam kitab Anda juga ada? Iya, Di dalam kitab Anda? saya pikir tidak ada. Kitab apa yang Anda bawa? Saya membawa kitab Yehowa. Benar. Itu tidak ada di sana. Tidak ada. Tapi ada di dalam yang kalian berdua bawa kan? Iya, Tapi sekarang saya pikir itu adalah King James. Ya, itu adalah versi King James. Iya. Sekarang kita ada di sini yang diterbitkan di Amerika. Edisi yang diperbaiki dari kitab Injil. Direvisi oleh siapa? Oleh orang Muslim atau orang Yahudi? Oleh orang Kristen sendiri, benar, tepat sekali. Siapa yang merevisinya? Orang dari masyarakat umum? Tidak. Dinyatakan di sini bahwa telah direvisi oleh 32 sarjana yang paling terkemuka, didukung oleh 50 golongan agama yang saling bekerja sama. Mereka memproduksi buku ini. 32 sarjana yang paling terkemuka, didukung oleh 50 golongan agama yang saling bekerja sama. Mereka memproduksi kitab ini. Benar. Satu yang ada di sini. Dan mereka membuang ayat ini sebagai penyisipan. Sebagai suatu kesalahan. Dibuang. Sebagai pemalsuan. Tapi kami tidak melakukannya. Al-Quran mengatakan, 1400 tahun yang lalu, Izi walam qulu thalatha. Jangan katakan Trinitas. Intakum khairul lakum, untuk menghentikannya lebih baik bagimu. Innallaha walhamu amwa. Karena Allah adalah satu Tuhan, dia bukanlah 3 Tuhan. 1400 tahun yang lalu. Muhammad diperintahkan untuk memberitahukan kepada seluruh dunia Trinitas adalah sebuah kepalsuan. Hentikan, jangan bicarakan tentang hal tersebut. Tapi sekarang dunia Kristen telah membuangnya sebagai buatan. Ayat tersebut pondasi dari Trinitas. Sehingga sekarang kalian harus mencari tahu mengapa mereka melakukan hal seperti ini. Orang-orang kalian sendiri. Dan mereka menghasilkan $50 juta keuntungan dari ini sebelum keluar yang kedua. Dan ini terbitan tahun 1952. 1971. Pada waktu itu, mereka telah membuat beberapa perubahan yang tertentu lagi. Tapi adalah yang menarik untuk diketahui apa yang buku ini. Buku yang telah direvisi oleh 32 sarjana yang paling terkemuka, didukung oleh 50 golongan agama yang saling bekerja sama. Apa yang hendak mereka katakan tentang versi dari King James? Kalian seharusnya memberikan saya kesempatan untuk membaca apa yang mereka katakan. Kesaksian, ya, penyaksian, benar. Baiklah, tujuan. Saya membacakan tujuan. Dikatakan bahwa versi dari King James telah dengan alasan yang bagus dikatakan sebagai karya besar yang paling mulia dari prosa Inggris. Karya besar yang paling mulia dari prosa Inggris. Para peninjau kembalinya pada tahun 1881 memperlihatkan kebanggaannya atas kesederhanaannya, martabatnya, kekuatannya, peralihan ekspresi bahagianya, irama dari musiknya, dan ketepatan dari iramanya. Apakah kalian dapat menambahkan sesuatu pada kedalamannya? Jika seseorang mengatakan hal tersebut tentang Al-Quran, saya mengatakan manusia harus memberikan penghargaan. Penghargaan yang paling tinggi terhadap sebuah buku, dan mereka melakukannya, tapi saya memberitahukan kepada orang Kristen. Sehingga untuk bersikap terhadap goncangan, ini adalah benar. Dikatakan pertama-tama di dalam sebagai penghargaan ini adalah seperti benar. Di dalam kekaguman, iya musiknya, ritmenya. Itu telah memasuki yang belum pernah dilakukan oleh buku yang lain di dalam pembuatan karakter pribadi dan kelembagaan umum dari orang-orang yang berbicara Inggris. Kita berhutang padanya hutang yang tidak dapat terhitung kepada buku itu. Bagi kalian dunia barat. Seperti Amerika, kalian berhutang kepada buku itu. Tidak dapat terhitung. Kalian tidak dapat menghitungnya.
Sekarang untuk goncangannya. Namun begitu versi King James memiliki kekurangan yang parah. Dan karena kekurangan ini terdapat sangat banyak dan sangat serius, sehingga diperlukan perbaikan. Lalu mereka memperbaikinya. Ya, mereka memperbaikinya. Mereka mengeluarkan dari dalam buku ini, penerimaan dari Yesus. Dari 4 ajaran. Dari 4 ajaran hanya terdapat di 2 tempat saja penerimaan tersebut disebutkan. Mark bab 16 ayat terakhir yaitu ayat 19. Dan Luke bab 24 ayat 51. Bahwa Yesus pergi ke surga, kemudian Yesus diangkat ke langit. Hanya ada di 2 tempat saja dari 4. Di dalam kitab Injil, versi yang direvisi ini mereka membuangnya dari pemalsuan. Mereka menaruhnya ke dalam catatan kaki. Catatan kaki bukanlah kata-kata Tuhan, bukan kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Injil. Catatan kaki adalah catatan kaki dari redaksi. Bukankah begitu? Catatan kaki bukanlah kata-kata Tuhan. Catatan kaki yang sama saja, catatan apa saja yang dibuat orang di dalamnya bukanlah kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan adalah apa yang di sana di dalam naskah utamanya. Jadi mereka mengeluarkannya sebagai pemalsuan, mereka membuangnya. Tetapi mereka tidak melalaikan. Matthew mengatakan Yesus mengendarai keledai menuju Yerusalem. Mark mengatakan Yesus mengendarai keledai menuju Yerusalem. Luke mengatakan Yesus mengendarai keledai menuju Yerusalem. John mengatakan Yesus mengendarai keledai menuju Yerusalem. Tidak ada yang tidak melihat Yesus mengendarai keledai menuju Yerusalem. Bahkan banyak orang Yahudi melihat Yesus mengendarai keledai menuju Yerusalem. Itulah mereka melihatnya, mereka semua. Tapi tidak satupun dari mereka yang mengatakan Yesus diangkat ke surga, ke langit. Tidak ada satupun. Dan ini merupakan edisi yang terbaru. Karena buku Anda, yaitu versi King James, berasal dari manuskrip tua yang berasal dari 300-600 tahun setelah Yesus. Sekitar 300-600 tahun setelah Yesus. Itu versi King James. Sekarang buku ini berasal dari manuskrip yang lebih tua. Yang mana 200-300 tahun. Ya, 200-300 tahun setelah Yesus. Buku yang usianya lebih dekat ke Yesus akan menghasilkan buku yang lebih otentik daripada yang lebih jauh tahunnya dari Yesus. Pada edisi yang lebih baru banyak dari edisi lama yang telah dibuang, dihapus, dikeluarkan, dan dibuat-buat. Sekali lagi, pada edisi yang lebih baru banyak dari edisi lama yang dibuang, dihapus, dan dikeluarkan. Yesus diangkat ke surga. Dan hal ini tidak ada di Bible, maka mereka protes. Ya, karena tidak adanya pernyataan Yesus diangkat ke langit, maka mereka protes dan mereka tidak akan membelinya. Anda tidak akan membelinya bila ini tidak bagus. Maka pada tahun 1971, Bible yang sama, perusahaan yang sama, buku terbitan 1952 dibuang sebagai barang palsu. Pada Bible 1971, mereka menaruh perkataan itu kembali. Ya, 1971, seperti Anda lihat, Bible yang sama, perusahaan yang sama, buku terbitan 1952 dibuang sebagai barang palsu. 1971 mereka menaruh perkataan itu kembali. Dan mereka memberikan penjelasan mengapa mereka melakukan hal ini. Dan saya bertanya-tanya, apakah ada yang tahu tujuannya? Tidak ada, tidak ada. Hanya pendeta-pendeta yang ada menyusun saja, yang tahu dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukannya. Sama sekali tidak. Tujuannya adalah individual dengan 2 nominasi gereja dari 50. 2 nominasi gereja dari 50. Mereka membuat rekomendasi bahwa ini untuk yang terbaik, maka mereka menaruhnya kembali. Ya, setelah dibuang, lalu menaruhnya kembali. Jadi Anda tidak mendengar pada Tuhan bahwa Tuhan minta dibuang atau tidak dibuang. Jika Tuhan meminta untuk membuang atau mengembalikannya lagi, saya dapat mengerti. Tapi Anda melakukannya berdasarkan individual, berdasarkan kepentingan Anda sendiri. Ahli kitab, gospeler, apa yang mereka suruh? Kalian lakukan, ha? Apakah ini cara membuat perkataan Tuhan? Membuat perkataan-perkataan Tuhan? Tidak. Jadi dengan kata lain, ini adalah perbuatan dari manusia yang menakutkan semenjak dari 2000 tahun yang lalu. Dan bahkan sekarang, hari ini, versi King James ini dari kalian, mungkin kelima kalinya dari perubahan yang besar. Ini yang sedang kalian pegang sekarang.
itu telah melewati hingga 5 kali perubahan yang besar sekali. Ini adalah yang saya punya, yang diberikan oleh seorang penyebar agama Kristen. Dia memberikan kepada saya. Bukunya cukup bagus. Saya senang. Dan buku yang besar dengan cetakan tulisan yang bagus, dan ketika saya baca kata pengantarnya dikatakan bahwa buku ini adalah yang kelima kalinya telah melalui revisi besar-besaran, bukan perubahan minor. Lalu kalian menyebutnya dengan panggilan versi King James. Itu adalah revisi besar-besaran yang kelima, tapi kalian menyebutnya dengan panggilan versi King James. Dan kalian sama sekali tidak punya hak untuk merubah wasiat orang lain. Dan semisalnya kalian mengambil wasiat dari ayah kalian. Lalu kalian menambahnya hanya satu kata saja atau menghapus hanya satu kata saja, itu tidak asli lagi. Dan itu disebut adalah buatan. Revisi besar-besaran yang kelima, dan kalian tetap saja memanggilnya versi King James. Ada kenyataan kecil bahwa buku ini tetap dilanjutkan menit demi menit. Menit demi menit, dan itu terus saja berlanjut sampai sekarang. Sekarang faktanya adalah bahwa buku itu bukanlah merupakan perkataan dari Tuhan, sebagaimana kalian memilikinya sebagai pegangan. Tapi perkataan dari Tuhan ada di dalamnya. Perkataan dari Nabi ada di situ. Perkataan dari penyusunnya ada di dalam situ. Dan banyak hal lain yang mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat membacakannya kepada ibunya, atau saudara perempuannya, atau anak perempuannya, atau bahkan kepada tunangannya jika mereka adalah wanita yang baik. Buku yang Anda pegang itu kalian tidak dapat membacakannya kepada ibu kalian, kepada saudara perempuan kalian, kepada anak perempuan kalian. Dari yang satu kepada yang lainnya. Apakah Anda percaya kepada saya? Saya pikir saya tidak bisa membaca buku ini kepada siapa saja. Mengapa? Bagaimana cara Anda membacanya? Bukalah, coba buka hal Kejadian Genesis, bab 19, ayat 30. Ya, coba baca. Coba buka. Ayo, kalian juga. Bab 19 kan? Ayat 30. Ya, ayat 30. Ayat 30. Ya, benar. Dan pergilah Lot dari Zoar, dia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Karenanya dia berani tinggal di Zoar, maka diamlah. Tinggallah dia di dalam sebuah gua beserta kedua anak perempuannya. Ya, benar, lanjutkan. Anak yang pertama lahir, kakaknya, berkata kepada yang lebih muda, adiknya, "Ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki di bumi atau di negeri ini yang menghampiri kita." Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayah itu tidak mengetahui. Merasa ketika anak itu tidur dan ketika ia bangun, lalu kemudian keesokan harinya, berkatalah anak yang pertama lahir kepada yang lebih muda, "Lihatlah, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Marilah kita malam ini juga beri dia minum anggur. Lalu masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita bisa menyambung keturunan dari ayah kita." Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anak itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Benar, silakan duduk. Anak pertama melahirkan seorang Ya. putra Ya, laki-laki sudah cukup. dan memberinya nama Moab, sama dengan ayahnya dari Moabit hingga hari ini. Dan yang lebih muda, dia juga melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Ben-Nami, sama dengan ayah dari anak-anak Amon hingga saat ini. Ya, indah sekali. Bacaan yang indah. Sekarang bayangkan saudara perempuanmu, dia membacanya itu. Marilah kita mengambil benih dari ayah kita. Dia lalu bertanya, benih apa? Bayangkan, anak kecil bertanya benih apa, lalu kemudian dia akan mendatangimu dan bertanya kepadamu, bertanya kepada ayahnya, "Ayah, benih apa yang dibicarakan oleh anak-anak perempuan di dalam sini?" Saya tidak tahu. Lalu dia juga akan bertanya kepada anak-anak yang lebih tua di sekolah, "Beritahu aku, apa yang dimaksud dengan mengambil benih dari ayah kita? Benih apa?" Maka anak perempuan yang lebih tua, mereka menjelaskan seperti ini, seperti itu, lalu mereka melakukan hal yang seperti itu. Mereka mengatakan, karena itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalian tahu itu, bahwa ejakulasi itu adalah sesuatu kegembiraan yang luar biasa. Dan mereka bilang, ya,
Sehingga sekarang dengan begitu Anda telah melatihnya untuk menjadi tidak bermoral. Anak kalian, saudara perempuan kalian atau anak perempuan kalian, dia sekarang sedang dilatih. Sekarang saya bertanya tentang cerita ini. Apa moral dari cerita ini? Apa moral yang ada dari belakang cerita ini? Pelajaran apa yang saudara perempuan kalian pelajari atau anak perempuan kalian pelajari dari cerita itu? Bahwa ini adalah... Bahwa mereka kawin dengan ayah mereka. Begitu. Tapi ini yang terjadi. Oh, Ini tidak. benar-benar terjadi. Tidak. Bahwa memang Kalian ada lihat. dosa yang terjadi di dunia ini. Ya, Dan benar. orang-orang berbuat dosa. Tidak. Dari cerita tersebut, kalian tahu di Afrika Selatan, banyak buku tentang pornografi di luar sana. Yang dapat saya beli dari Bandar Udara Kennedy. Dan dari sana jika saya membawanya ke Afrika Selatan, dan ketika mereka menangkap saya, dengan membacanya, saya akan menyesalinya selama 2 tahun. Tapi ini tentang kehidupan. Ini kehidupan nyata. Ini apa yang terjadi setiap saat. Mereka bilang, Anda tidak akan bisa membawa hal tersebut ke dalam negeri ini karena Anda akan mencemari pikiran orang-orang. Buku pornografi oleh Jimmy Swaggart. Mereka memberitahukan kepada kalian bahaya dari hal itu. Perbuatan makhluk hidup. Kalian tidak akan menyukai saya untuk menampilkan kepada saudara perempuan kalian atau anak perempuan kalian dengan buku kalian tahu tentang pornografi. Apa kalian mau? Tidak. Tentu saja. Jadi dengan kata lain kenapa, mengapa, tapi ini adalah fakta kehidupan. Inilah yang terjadi. Ya, benar. Tapi sekarang dunia sudah hancur. Ya, tapi sekarang kalian mengatakan tidak, jangan berikan ini pada saudara perempuan saya atau anak perempuan saya, atau pada istri saya. Jika saya datang ke rumah Anda pada saat Anda tidak di rumah ataupun sedang di rumah sekalipun, lalu saya mulai memperlihatkan buku-buku dengan gambar-gambar porno. Tentu kalian tidak mau kan? Tentu saya akan dilaporkan ke polisi. Apakah saya benar? Jika saya mencoba menunjukkan kepada ibu kalian, Ya, itu benar. ya? Ya, saya tidak mau. Ya, tentu saja tidak mau kan? Ya, tentu saja. Ya, saya benar. Sekarang kalian melihat moral dari cerita tersebut kan? Tapi di dalam buku Tuhan dijelaskan bahwa malam demi malam anak-anak perempuan mereka menggoda ayah mereka. Dan mereka melahirkan anak haram sebagai keturunannya. Lalu anak-anak haram ini diberkahi dalam buku tersebut. Ada yang bernama Moab. Ketika kaum Yahudi keluar dari Mesir, mereka diberitahukan untuk membunuh kaum Palestina. Laki-laki, wanita, dan anak-anak. Bahkan hewan pun tidak ada yang lolos. Tidak ada yang bernafas boleh dibiarkan hidup. Mereka diberitahu seperti itu. Tapi para Amonitis dan Moabitis, mereka tidak boleh disentuh. Karena mereka adalah anak keturunan dari Lot. Dari anak perempuannya sendiri. Sekali lagi, apa moral dari cerita ini? Pelajaran apa yang dapat dipelajari sebagai keuntungan? Dr. Vernon Jones, sekarang psikolog dari Amerika yang ternama. Dia melakukan eksperimen kepada sekelompok anak sekolah dengan cerita tersebut. Dan dia mengatakan bahwa cerita tersebut memberikan pengaruh kecil tetapi dengan perubahan yang permanen, tetap perubahan dari karakter, sifat, bahkan di dalam situasi yang sangat terbatas sekalipun, apapun yang kalian ceritakan kepada anak-anak. Dengan usia yang sama tetapi dengan cerita yang berbeda. Cerita-cerita ini memiliki pengaruh yang permanen terhadap karakter, sifat orang. Mereka memiliki pengaruhnya kan? Kalian membaca ini di negara saya dan aturan yang melarang untuk membawanya. Dan di dalam kitab Injil ada yang mirip dengan hal tersebut, tapi tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Karena Tuhan tidak menghukum Lot. Dia tidak memberinya AIDS, atau spilis, atau gonorrhea. Tidak ada yang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Tidak ada apa-apa. Jadi itu berarti bahwa itu dapat diterima. Lalu kita lanjutkan, Genesis, tetap pada Genesis, yaitu bab 35 ayat 22. Saya tidak yakin kalau saya setuju dengan kesimpulan Anda. Tidak. Iya, tapi saya hanya merasa seperti itu. Ya, teruskan. Bab 35 Ya. ayat 22. Coba lihat. Bab 35 ayat 22. Ya, bab 35 ayat 22. Itu berbicara tentang Reuben, utusan dari Jacob. Dia pergi dan tidur bersama dengan istri ayahnya, berarti dia melakukan hubungan seks dengannya. Saya tidak setuju dengan kesimpulan Anda. Benar. Karena saudara perempuan kalian tidak akan mengerti maksud dengan tidur bersama itu. Bisa diartikan hanya tidur berdua di satu tempat tidur yang sama saja. Ya kan? Karena dia harus sudah cukup tua untuk mengetahui hal tersebut. Bahwa dia telah berhubungan seks dengannya dan Israel mengetahuinya. Dan hal ini tidak memberikan reaksi apa-apa. Kalian tahu? Tidak ada reaksi. Stop. Tidak ada lagi konteks. Dan Jacob memiliki banyak sekali putra. Yang ini, yang itu, dan yang itu. Semua anak laki-lakinya terdaftar. Tapi pada ayat 22 dimulai dengan bahwa Israel mengetahui ketika Jacob bekerja di daratan wilayah tersebut. Dan Reuben, anak tertuanya, datang masuk lalu tidur bersama dengan Bilhah atau gundik selir ayahnya. Lalu Israel mendengarnya, selesai, dan tutup buku. Iya kan? Apa moralnya? Anak laki-laki tidur bersama dengan ibunya, apa moral dari hal itu? Hal ini memberikan kenyataan kepada dunia bahwa ada semacam dosa yang dilakukan di dunia ini dan memperlihatkan kepada kita kelemahan manusia, dan ini memperlihatkan bahwa mereka membutuhkan pembersihan diri. Amon dan Moab tidak direstui, dan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan karena dosa atau kesalahan ayah mereka.
Apakah dikatakan seperti itu? Iya, tetapi semuanya ada di sini. Sekarang kalian telah baca tentang Dalam situasi berhubungan mereka, seks iya. dengan anak perempuan sendiri. Apakah ada satu kata pun yang mengatakan bahwa ini tidak seharusnya Tolong dilakukan? dengar, Amon dan Moab tidak direstui. Benar? Dan mereka berdua mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena dosa, kesalahan ayah mereka. Benar? Apakah orang Yahudi tidak diberitahu bahwa membunuh orang Palestina, laki-laki, wanita, anak-anak, Ya. tapi kendaraan baja mereka tidak boleh dipegang, begitu? Oh. Ya, itu benar. Tetapi dalam situasi mereka itu iya. Tidak. Sekarang dengarkan Ya, pelan-pelan. silakan. Dengarkan. Apakah itu? Mengapa? Karena mereka adalah anak-anak dari Lot. Mengapa anak-anak haramjadah ini lebih diberkati daripada orang-orang Palestina? Jadi mereka adalah orang-orang yang lebih diberkahi daripada orang-orang Palestina. Ini ada dalam buku Anda. Ruben melakukan hubungan dengan ibunya dan tidak ada satu kata pun yang dikeluarkan. Bahkan ayahnya tidak memberikan reaksi. Lihatlah kakek kalian berumur 80 tahun. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa anak laki-lakinya yaitu ayah kalian telah berhubungan dengan salah satu dari istrinya yaitu ibunya, dia akan sangat marah, iya kan? Dan dia mungkin bisa mendapatkan serangan jantung. Itu adalah sifat alamiah manusia. Tetapi Israel dalam hal ini tidak bereaksi apa-apa. Tidak ada satupun yang keluar darinya. Ia tidak menegur anaknya, tidak menggamparnya. Dia tidak mengatakan, anak kurang ngajar, apa yang telah kau lakukan pada ibumu? Banyak pelacur di dunia ini, prostitusi. Tapi masih juga melakukannya dengan istriku, dengan ibumu. Iya kan? Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ini masih dalam Genesis. Jangan pergi keluar. Ada banyak terdapat tentang incest atau berzina. Tunggu sebentar, bab 38. Berbicara tentang Judah, yaitu ayah dari Yahudi. Dikatakan bahwa dia baru saja mengantarkan domba, bab 38 ayat 15. Ya, Judah, bapak dari orang Yahudi, ketika dia baru saja mengantarkan domba, di dalam perjalanan dia melihat seorang wanita yang sedang duduk di pinggir jalan. Dia pikir sangka wanita itu adalah perempuan sundal, yaitu pelacur. Lalu dia datang kepadanya, Ya. dan bertanya kepadanya bagaimana caranya saya dapat melakukan, biarkan saya berhubungan seksual denganmu. Ya. Lalu dia berkata, apa yang dapat kamu berikan padaku? Dia berkata, aku akan berikan anak dari gembalaanku, yaitu anak domba. Perempuan itu berkata, asal engkau memberikan tanggungannya, engkau menikmati seks, dan lalu pergi begitu saja. Lalu, ketika ada anak yang lahir, aku rugi telah kehilangannya. Ya kan? Jadi, aku menginginkan tanggungan atau jaminan. Dia berkata, apa yang kamu mau? Perempuan itu bilang, perjanjian, itu yang aku inginkan. Lalu lahirlah bayi kembar. Iya. Nah, dan anak kembar ini diceritakan secara detail bagaimana caranya mereka lahir. Kalian tahu, yang satu menjulurkan tangannya keluar dari lubang rahim, dan di salah satu dari katarea, itu diceritakan di sana ya. Ya. Lalu ditariknya kembali tangannya, dan kemudian muncul yang satunya lagi, dan itu berarti Fares. Fares adalah orang yang memberikan tanda, yang mendorong orang-orang ke samping, lalu kemudian muncul saudaranya yang bernama Zarah. Zarah memiliki arti merah di dalam bahasa Yahudi, karena dia berada di sisi Karatea. Dan keduanya ini, anak-anak hasil dari incest, anak-anak haram zadah ini, mereka menjadi leluhur dari Tuhan kalian, yaitu Yesus Kristus. Ya, benar. Mereka adalah leluhur dari Tuhan kalian, Yesus. Sekarang saya bertanya, apa moral dari cerita ini? Anak-anak hasil incest, anak-anak haram zadah, kalian tidak mengizinkan hubungan perzinahan dengan istri atau anak-anak perempuan orang lain, itu memang tidak boleh. Tapi incest lebih buruk dari itu. Orang ini berzina dengan menantunya dan melahirkan anak-anak yang nantinya merupakan nenek moyang dari Tuhan Anda, yaitu Yesus Kristus. Dari Tuhan kalian, karena kalian percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dari Tuhan Kristen kalian, Yesus, apakah saya betul? Benarkah saya? Iya. Benar. Apa moral dari cerita ini? Baiklah begini Tuan, saya melihat ada beberapa dasar pemikiran atau alasan di sini. Pertama, mengenai hubungan antara ayah dengan dua anak perempuannya. Bahwa mereka berusaha menjaga benih dari orang tua mereka dan karena melakukannya, Anda tidak dapat menyalahkan semua orang. Sedangkan untuk kasus yang kedua dan ketiga, ia sebenarnya tidak dalam keadaan sadar karena ia sedang dalam keadaan mabuk. Anda tidak dapat menyalurkan dosanya pada setiap orang, dan kita hentikan sampai di sini saja. Anda benar, tapi sekarang di sini ada yang salah di dalam pasukan kalian. Kalian berbuat salah saja, kalian akan dipecat. Apakah saya benar? Iya, kalau itu benar. Tentara yang mana saja, siapa saja, bukan hanya kalian saja, tentara yang mana saja jika telah salah, maka akan dikeluarkan. Apakah saya benar? Di dalam ketentaraan kalian dilatih. Apapun juga yang kalian lakukan, bila melewati garis batas, kalian akan segera dikeluarkan. Mereka tidak menunggu selama 6 bulan, dan kalian tahu,
Saya telah mengecewakan Anda, ada waktu kalian telah salah melangkah, ada juga waktu mata kalian pernah menatap ke kanan atau ke kiri. Kita tidak melihat hal yang seperti itu terjadi. Di dalam situasi seperti apapun juga, kalian melakukan sesuatu yang salah, kalian segera memperoleh hukumannya. Bukankah benar begitu? Hah? Apa yang kalian lakukan? Ini tidak benar. Naikkan kaos kaki kalian. Itu tidak benar. Segera. Apapun juga kesalahan itu, kalian akan memperbaikinya. Di sini ada seseorang pria yang akan mendapatkan anak-anak haram di dalam hidupnya. Mereka telah hamil, mereka sedang mengandung bayinya, dan tentunya mereka telah dapat melihatnya, tapi tidak ada satupun kata, tidak ada satupun penyalahan. Apakah saya benar? Tidak ada satu kata pun penyalahan dalam Bible itu. Tuhan tidak menghukumnya. Apakah dia menghukum Lot? Apa dia menghukum Lot? Tidak. Tidak. Apakah anak-anak perempuan dihukum? Tidak. Tidak. Tapi biarkan saya bertanya kepada Anda. Oke, silakan. Baiklah. Baik. Begini. Silakan. Baiklah, sekarang kita sedang mencoba apa yang salah dari ini dan dari perkataan Tuhan. Ya, benar. Anda mengatakan, Dari yang paling tertinggi. tidak apa-apa, Iya. dari pendapat Anda. Ayo. Anda mengatakan bahwa orang siapa saja yang akan membaca ini akan membuat pikiran tercemar atau menjadi rusak. Ya, benar. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Ya. Aku harap Anda jujur. Kata-kata seperti itu, cerita-cerita seperti itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ya, benar sekali. Tidak ada. Tidak ada Jadi satu oleh kata. karena itu, setiap orang yang membaca Al-Quran, mereka tidak akan menjadi rusak atau tercemar. Tidak seperti itu. Tidak. Saya silakan. membicarakan Lanjutkan. tentang Al-Quran. Maksud dari pertanyaan saya Ya, adalah, Anda mengatakan hal tersebut kepada kami karena kalian mempelajari dari Al-Quran dan kalian sebutkan di dalam Al-Quran bahwa tidak pria, tidak ada wanita yang melakukan hal-hal mesum seperti ini. Tidak. Di dalam Islam, Tidak seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. jadi kembali ke pertanyaan saya, bagaimana mereka bisa menjadi rusak atau tercemar? Ya, benar-benar. Mereka menjadi rusak atau tercemar oleh karena kehendak hati atau perbuatan mereka sendiri. Itu benar. Ya. Dan Jadi semua itu telah ditampilkan di dalam kata-kata dari Tuhan bahwa itu adalah kehendak dari hati manusia sendiri untuk berbuat dosa. Tidak, tunggu. Tunggu, Anda perhatikan. Ketika kalian melakukan Silakan. kesalahan, ketika kalian melakukan kesalahan di dalam ketenaran kalian, di dalam latihan kalian, dan komandan kalian tidak membetulkan kalian, dia tidak mengoreksi kalian. Dengan kata lain sekarang, hal itu tidak akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Tidak ada yang tidak dapat kalian lakukan, bagaimanapun juga, selama kalian akan mencapai tujuan. Jadi, komandan kalian, sersan kalian, ataupun yang mana, dengan segera, dia akan menarik kalian keluar dan di bawah kendalinya. Tapi saya tidak setuju dengan Anda ketika Anda mengatakan mereka tidak mendapatkan teguran. Anda juga masih dapat melihat semua hal-hal mesum tersebut masih terjadi hingga tahun 1993. Ya, benar. Ya, benar. Dan amarah dari Tuhan masih terjadi kepada seluruh umat manusia karena kehendak hati mereka terhadap dosa-dosa mereka. Benar kan? Dan sekarang kita adalah keturunan setelah beberapa banyak generasi dan kita masih makhluk yang kotor dan penuh dosa. Benar? Benar, ya, itu benar. Tetapi berterima kasih kepada Yesus Kristus yang memang pada saat itu telah disalib untuk menebus dosa-dosa kita ini. Nah, dengan begitu, kalau bukan karena Yesus Kristus, Tuhan dapat saja menghapus semua umat manusia yang berada di bumi ini. Tapi Yesus telah mencegahnya demi seluruh umat manusia. Nah, pertanyaan saya pada Anda adalah incest. Anda telah menyampaikan kepada saya bahwa dalam Islam, mereka dapat cenderung untuk berbuat dosa. Ya, benar. Benar? Ya. Beban dari dosa adalah kematian. Ya. Benar? Apakah juga seperti itu bagi seorang muslim? Karena saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada yang di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Benar. Serta beban dari dosa ini adalah kematian. Benar? Ya. Jadi, akankah kita seperti itu? Sekarang, adakah yang merupakan pengampunan dari Tuhan? Apakah dia Maha Pengampun? Iya, dia telah mengampuni. Iya, dia telah memberi ampun. Apakah dia memberi ampun? Iya, itu benar. Itu benar. Jadi sekarang kita bicara pelan-pelan ya. Baik. Sekarang, Tuhan dapat saja menghapus semua umat manusia yang berada di bumi ini. Tapi Yesus telah mencegahnya demi seluruh umat manusia. Nah, pertanyaan saya pada Anda adalah incest. Anda telah menyampaikan kepada saya bahwa dalam Islam,
mereka dapat cenderung untuk berbuat dosa. Ya, benar. Benar? Ya. Beban dari dosa adalah kematian. Ya. Benar? Apakah juga seperti itu bagi seorang muslim? Karena saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada yang di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Benar. Serta beban dari dosa ini adalah kematian. Benar? Ya. Jadi, akankah kita seperti itu? Sekarang, adakah yang merupakan pengampunan dari Tuhan? Apakah dia Maha Pengampun? Iya, dia telah mengampuni. Iya, dia telah memberi ampun. Apakah dia memberi ampun? Iya, itu benar. Itu benar. Jadi sekarang kita bicara pelan-pelan ya. Baik. Sekarang, tadi Anda mengatakan bahwa contoh-contoh ini, apakah ini terjadi dalam Islam? Saya mengatakan ya, tentu terjadi. Iya, iya. Kita bukanlah malaikat, Iya. ya kan? Iya, Tapi iya, iya. sekarang, sampai tingkat seberapa kalian tahu ada banyak negara-negara, kalian memiliki 25 juta kaum homo. Kalau begitu 20 juta. Bukan begitu maksudku. Atau bisa saya katakan 10 juta, benar? Bukan itu maksudnya. Bagaimana mungkin Kalau begitu biar tahu? saya bertanya kepada Anda. Bagaimana? Bila Terserah kita Anda sedang saja. membicarakan tentang jumlahnya di dalam, tentu tunggu saja sebentar, mereka... Tunggu dulu. Iya, Tunggu dulu. dengarkan aku dulu. Tunggu dulu. Tapi sekarang, mari kita lihat tingkat kejahatan yang terjadi di Washington DC Oh ya? dalam waktu seminggu. Pembunuhan, Oh ya? pemerkosaan, perampokan. Angka tersebut dari jumlah pembunuhan, pemerkosaan, perampokan sebanyak itu tidak terjadi di Saudi Arabia, ya kan? Iya, saya mengerti itu. Dalam waktu setahun. Iya, Sehingga saya mengerti. sekarang dapat kalian lihat terdapatnya perbedaan yang relatif terjadi. Tipe dari program yang telah kalian lewati, kalian membaca buku jenis ini, in case di Amerika telah menjadi proporsi yang endemik. Iya, aku mengerti. Dan orang-orang incest yang berhubungan dengan Dan anak-anak sekarang perempuannya tidak hanya sendiri. di Amerika, ya tapi kan? di seluruh dunia. Tidak. Tunggu dulu. Benar kan? Iya. Ketika kalian terdapat adanya 25 juta soulmate dari 250 juta itu sebagai suatu ukuran adalah terlalu besar sekali. Dan juga tercatat sekitar 7 juta orang, apa sebutannya, yang kecanduan berjudi, kecanduan obat, seperti pada minuman keras, dan ada 7 juta kan. Sekarang kalian memiliki problem, yaitu Ya. problem yang unik. Benar? Dan kalian memiliki negara unik yang terlahir Kristen. Dan menurut seorang yang bernama Billy Graham, Billy, waktu seminggu dalam Kristen. tunggu. Baik. Menurut Billy Graham, terdapat 75 juta orang terlahir sebagai Kristen di Amerika. Yang terlahir menjadi Kristen ini, saya rasa kalian adalah Ya. termasuk darinya. Ya, saya termasuk. Baik. Ya, oke. Baiklah, dengan begitu dari banyak yang terlahir sebagai Kristen tersebut, terdapat beberapa yang incest. Tidak seperti itu. Ya, tidak. Seharusnya kalian memang tidak seperti itu. Antara kalian dan yang lain, tidak ada perbedaannya. Dan kalian bilang bahwa kalian terlahir kembali, dengan kata lain, kalian adalah yang lebih mengerti hal ini. Begitu. Tidak. maksud Saya mengenali sifat saya yang berdosa dan kebutuhan saya adalah penyelamatan. Benar, tapi sekarang faktanya adalah kalian tidak sama seperti yang lain. Kalian tidak akan melakukan incest dengan anak perempuan kalian. Kalian tidak akan melakukan incest dengan saudara perempuan kalian. Kalian tidak akan melakukannya dengan saudara perempuan kalian. Iya? Jadi kalian memiliki tendensi untuk menjadi orang yang lurus dibandingkan dengan yang lain. Apakah saya benar? Jadi orang yang tidak dilahirkan kembali, yang tidak peduli, yang hanya datang ke gereja sekali-sekali saja, memiliki tingkat level yang sangat berbeda dengan kalian. Karena kalian telah secara konstan berulang kali diingatkan tentang hukum-hukum Tuhan. Dan kesadaran yang mengingatkan kembali bahwa orang ketiga dalam Trinitas adalah Roh Kudus. Tinggal mendiami di dalam hati saya. Ya. Yang Baiklah. menjadi perbedaan besar itu adalah suatu hal yang menjadi perbedaan Baiklah. yang besar. Ya, jadi sekarang kalian memiliki ruh dari Tuhan di dalam diri kalian. Sekarang, apakah itu telah memenuhi dirimu atau masih ada campuran lain sedikit di dalam dirimu sehingga kalian masih dapat dirasuki oleh iblis? Kalian memiliki Roh Kudus yang mengisi dirimu. Ini adalah yang saya pertentangkan, bahwa kalian terisi, terpenuhi oleh Roh yang suci. Apakah kalian pernah mendengar hal yang semacam itu? Ya, jiwa yang memenuhi. Jadi, sudahkah kalian telah dipenuhi? Yang aku mengerti, roh tidak akan memenuhi dirimu, kecuali jika kau patuh. Sudahkah dipenuhi? Iya, Jadi, melalui kepatuhan dan telah terpenuhi. Iya, melalui kepatuhan, pasti terpenuhi. Percayalah. Ya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang setelah ruh memenuhi diri kalian, tidak ada tempat lagi untuk dimasuki iblis. Begini saja, contohnya, jika botol ini sudah dipenuhi oleh air, tentunya Anda tidak dapat menambah air jenis yang lain ke dalam botol ini, bukan? Apakah saya benar? Iya, itu benar. Benar. Jika ruh memenuhi diriku,
Tidak ada tempat bagi setan atau iblis untuk dapat memasuki. Tapi bagaimana caranya? Itu telah memenuhi dirimu kan? Jika Anda mengerti bagaimana cara iblis bekerja, setan bekerja. Tidak. Ya. Anda telah terpenuhi kan? Dan apakah kalian telah terpenuhi oleh jiwa? Ya. Iya. Ya. Jika Anda telah terpenuhi oleh jiwa, maka tidak ada tempat lagi untuk iblis masukkan. Dan jika Anda Benar. telah terpenuhi, jika Anda telah terpenuhi oleh jiwa, maka tidak ada lagi tempat untuk setan atau iblis. Biarkan kami terus berada di balik perlindungan Oh, Tuhan. tidak. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Jika roh atau jiwa telah memenuhi diri kalian, jika setan iblis tidak bisa memasuki diri kalian, jadi mereka tidak bisa menggoda kalian, bukan? Iya, benar. Jadi mereka tidak bisa menggodakan? Apakah dia Anda bisa bermaksud menggoda. mengatakan Bagaimana? bahwa manusia Ya? tidak dapat digoda? Kalau begitu biarkan saya bertanya kepada Anda. Tidak. Saya bisa digoda oleh iblis. Saya bisa Saya dirayu oleh beritahu iblis. pada Anda. Kita percaya bahwa Yesus telah dipenuhi. Apakah Anda percaya Yesus Kristus telah terpenuhi? Hah? Anda percaya Yesus telah terpenuhi? Tidak, karena dia telah Kenapa digoda tidak oleh percaya? iblis. Tapi apakah iblis berhasil mempengaruhi dirinya? Itu berarti dia memiliki kesempatan. Dia memiliki jangkauan bagi iblis untuk mencoba mempengaruhi dirinya. Ya, dia memiliki jangkauan kesempatan bagi setan iblis untuk mencoba merayunya. Tapi setan tidak berhasil menguasainya. Hah? Bukankah begitu? Tapi itu berarti dia telah membiarkan iblis untuk mencoba merayunya, ya kan? Dan jika suatu saat setan dapat mengangkat kalian untuk sesaat, dan pada saat itu, maka kalian telah jatuh. Kalian telah hancur. Kalian telah membiarkan setan membawa Anda ke puncak gunung yang tinggi dan memperlihatkan pada kalian kerajaan dunia. Dan mengatakan kepada kalian, setan iblis berkata memberitahukan kepada kalian, yaitu jika kalian mau mengikutiku, menyembah diriku, akan kuberikan semua kerajaan Dan dunia kami akan ini. menentangnya. Iya kan? Tidak, tunggu sebentar. Akan kuberitahu pada kalian semua. Sekarang, bukankah seharusnya ini semua kepunyaan Tuhan? Semua hal benda tersebut seharusnya adalah miliknya, ya? Semua yang ada di kerajaan dunia ini seharusnya milik Yesus. Iya, itu benar. Ya, itu bagaikan setan menawarkan pada kalian sesuatu yang merupakan milik kalian. Semisal, contohnya, saya menawarkan pada kalian, hei lihat, jika kalian menyembah diri saya, maka kitab Injil yang ada dalam tangan kalian itu akan saya berikan kepada kalian. Itu berarti ada yang salah pada diri kalian. Dan saya mengatakan, jika kalian menyembah saya, John, saya bilang, kacamatamu akan saya berikan padamu. Menurut saya ada yang tidak beres dengan kalian, karena itu adalah milik dari kalian sendiri. Bagaimana saya menjanjikan hal tersebut kepada kalian? Kecuali bila saya menawarkan benda yang lain yang saya berikan pada kalian. Tapi barang kepunyaan kalian, saya tawarkan pada kalian, itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi manusia mengizinkan dirinya menurut Anda untuk digoda. Lalu menurut orang Kristen, Roh Kudus memenuhi diri mereka. Dan dapat saya lihat bahwa itu tidak membantu orang-orang Amerika karena Bible Injil mengatakan saya hanya perlu sesuatu yang kecil untuk membuat sesuatu yang besar. Dan hanya dengan sebuah lubang jarum yang kecil dapat tercipta sebuah lubang yang besar. Ya, itu benar. Nah, tapi jika kalian memiliki satu saja, sedikit saja dari sesuatu di dalam sebuah sekumpulan, satu saja dari itu, dan itu adalah yang ditawarkan, berarti ada sesuatu yang salah dengan milik kalian itu. Atau ada yang salah pada diri kalian sendiri. Dan ada sesuatu yang salah pada diri kalian, berarti apa yang kalian bicarakan tidaklah masuk akal. Semua orang yang sudah lahir, apakah kalian dapat tebak? Satu demi satu mereka semua 100% akan berjatuhan. 100%. Ya, Jenius Strada, apakah kalian tahu apakah itu? Jim Becca terlahir sebagai Kristen. Martin Waldman, Reverend, apakah kalian dapat tebak? Tapi bukankah juga dikatakan kepada kami, telah diberitahukan kepada kami dari Tuhan, apa Anda punya kitab Injil juga? Ya, baiklah, silakan. Matius. Iya. Ya, Baik, tolong beritahukan Ya. kepada saya. ya, itu menceritakan tentang diri Anda. Ayat tersebut mengacu kepada diri Anda. Bukan kepada saya saja. Ya. Tapi aku rasa Ya. Bahwa Anda ini adalah kepada tidak. kepada seluruh dunia. Tidak. Itu tidak sesuai dengan itu. Itu menceritakan tentang diri Anda pada hari kiamat. Ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, maka kalian akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Yesus selalu berkata. Lalu kemudian saya akan berterus terang kepada mereka. Saya tidak pernah mengenal kalian. Ya kan? Dia akan berkata, saya tidak pernah mengenal kalian. Sekarang nyahlah dari hadapanku, pergilah kalian pelaku kesalahan. Dengan kata kalimat kasarnya, pergilah kalian adalah sampah, bahkan saya tidak mengetahui kalian. Sekarang saya bertanya kepada kalian, dan tampaknya kalian orang yang cukup pandai. Saya bertanya pada kalian, pada saat kiamat nanti, ketika kalian datang kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah kami telah melakukan atas nama-Mu, dan atas nama-Mu juga kami telah banyak berkarya? Yesus selalu berkata, pergilah.
Kalian sampah, saya tidak mengenal kalian. Enyahlah dariku. Jadi saya sekarang bertanya kepada kalian, apakah orang Yahudi akan berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus? Tidak. Ya, tentu saja Tidak tidak. mungkin. Apakah orang Islam akan berkata seperti itu kepada Yesus? Ya, tidak Tidak. mungkin. Ya, tentu saja tidak. Siapa yang akan berkata seperti itu? Kalian bukan. Kalian adalah yang akan mengatakan seperti itu. Anda semua. Dan Yesus akan berkata kepada kalian, nyahlah dariku, kamu sekalian sampah, pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian sama sekali. Oh, tidak. Jangan bicara seperti itu. Bacalah, Anda sudah membaca Matius ayat 7 kan? Iya, tapi dia mengatakan bahwa kepada mereka yang memanggil atas namamu, Ya, tidak ada yang tetapi memanggil banyak seperti yang lain memanggil atas namamu. Bahkan contohnya Islam, Muslim menyebut atas namanya. Tidak ada yang memanggil seperti itu. Kalian menyebutnya dengan nama Allah. Siapa? Benar kan? Siapa Allah? Ya Tuhan Anda. Tuhan Anda. Tuhan Maha Besar. Benar. Itu adalah Tuhan Maha Besar. Iya. Tapi itu sama kan? Itu adalah namanya. Begini, Ya, begitulah tidak, maksudnya. Banyak yang memanggil namanya Ya. dengan berbeda-beda. Semuanya memanggil berbeda-beda. bukan Yesus. Ini adalah Yesus. Kalian memanggil Yesus sebagai Tuhan. Iya, itu benar. Kalian anggap Yesus Iya, itu benar. Tuhan. Iya, Kalian memanggil Yesus sebagai Tuhan dan karena Yesus itu bukan Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian. Tuhan adalah Bapa yang berada di surga. Dia adalah Tuhan. Dialah Tuhan, bukan saya. Semenjak kalian telah menjadikannya sebagai Tuhan, oleh karena itulah dia berkata, enyahlah kalian, pergilah kalian semua di dunia ini, karena kalian adalah sampah pembuat kejahatan. Jadi, sekarang mengenai haleluya ini, Anda mengucapkannya beberapa kali. Kalian mendengar haleluya tersebut. iya benar. Nah, sekarang saya bertanya, apa itu haleluya? Sebuah pujian. Apa maksud artinya? Ya, sebuah pujian. Tidak. Saya bertanya, apa artinya? Anda mendengar katanya, Allahluya. Allah. Anda mendengar kata Allah? Allahluya. Allahluya. Ya Allahu. Ini adalah namanya. Kalian tahu, di dalam kejeniusan dari bahasa barat kalian, kejeniusan dari bahasa barat kalian menggunakan penjelasan tanda seru di akhir perkataan. Kalian menyerukan, contohnya fire. Nah, tembak. Seandainya kalian menuliskannya, kalian menulis tembak lalu setelah itu sebuah tanda seru. Kalian berseru stop. STOP, stop. Lalu setelah itu tanda seru. Itu adalah kejeniusan dari bahasa kalian. Di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab, kami menggunakan kata seru pada awal kalimat. Kami mengucapkan ya akhid. Oh, ya, yahku. Ya Umi, oh ibuku. Ya Allah, oh Allah. Kami mulai dengan ya. Kalian mengakhiri dengan ya, tanda seru. Jadi Allahluya berarti ya Allahlu. Ya Allahu, ya Allahlu, ya Allahu. Itu adalah apa yang kalian ucapkan. Jadi setiap kali mengucapkan hal itu, Anda menyebut nama Allah. Karena Allahluya tidak berarti tidak terdengar seperti Yahwa, tapi terdengar seperti kata Allah. Yesus ketika sedang disalib seharusnya mengucapkan kata-kata itu meneriakannya dengan suara yang keras. Alai lema sebabnya. Lalu, sekarang saya bertanya, apakah itu terdengar seperti Jehovah lama sabab tani begitu? Apakah begitu? Benar seperti itu? Tidak, Oh, saya tidak tahu. kamu? Tidak, saya tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Oh, tidak. Tapi kalian memiliki kitab Injil Iya, tersebut iya, dari benar, para benar. saksi mata Yehova dan lebih menerima kitab Injil tersebut daripada yang dibawa oleh orang ini. Benar. Jadi sekarang dia memberitahu kalian bahwa nama dari Tuhan adalah Jehovah. Ya, Jehovah. Apa Anda pernah mendengarnya? Itu Iya, adalah apa benar, yang mereka Jehovah. ucapkan. Mereka menyebutnya Jehovah, para saksi Jehovah. Ya, yang satu lagi dia menyebutnya Yahoo. Mereka menyebutkan bahwa mereka Jehovah. Iya. Kami tidak menyebutkan Yahu. Mereka menyebutnya para saksi mata Jehovah. Iya. Jadi, saya bertanya pada mereka, ketika Yesus meneriakkan nama Alailema Sababtani, bagi kalian, para saksi Jehovah, apakah bagi kalian itu terdengar seperti Jehovah lama Sababtani begitu? Tidak, kecuali telinga terganggu. Iya, Apakah itu terdengar bagi kalian sebagai Abba Lema Sababtani? Abba memiliki arti ayah. iya benar, Abah. Apakah itu terdengar seperti itu? Tidak. Sekarang, dengar Elai lema sabaktani di dalam bahasa Yahudi Allah lama sabaktani, dalam bahasa Arab Elai lemak sabaktani. Allah lema sabaktani. Terdengar miripkah? Bahasa Arab dan Hebrew terdengar mirip? Ya, jadi kepada siapa dia berteriak minta tolong? Dia tidak meminta kepada Jehovah atau kepada ayah bapuku Aba. Dia berteriak kepada Allah di dalam bahasa Yahudi. Di dalam bahasa Yahudi inilah yang terdengar seperti itu.
Kalian tahu di dalam bahasa Arab inilah yang terdengar. Bahasa Arab dan Hebrew adalah bahasa yang saling bersaudara. Mereka hampir sama identik. Jadi ketika kalian mengucapkan Aleluya, kalian menyebutkan Ya Allahu, Ya Allahu. Ya, selamat bagi kalian. Sebenarnya kalian tidak melupakan namanya. Kalian tidak melupakan namanya. Di dalam kitab Injil kalian, ada di dalam sana. Di dalam buku Revelation, bab 19, Aleluya. Ada di dalam sana. Elai, Elai ada di dalamnya. Tapi kata Yehowa tidak ada di sana. Apakah kalian tahu tentang hal tersebut? Di dalam 27 buku dari Perjanjian Baru, tidak ada satupun yang menyebutkan Yehowa. Iya, tidak ada Yehowa. Benar, kalau begitu siapa yang bertanggung jawab atas naskah tersebut? Jika Tuhan yang Maha Kuasa namanya disebutkan di dalam 27 buku tersebut, itu adalah ungkapan dari namanya yang sebenarnya. Itulah maksudnya, dia menyiratkan di dalamnya. Dia malu atas namanya sendiri sehingga di dalam ke-27 buku tersebut, dia tidak memberitahukan namanya sebagai Yehowa. Apa kalian tahu tentang tersebut? Iya. Benar. Kalau begitu dari mana kalian memperoleh kata-kata ini? Bagaimana caranya kalian tahu tentang kata-kata tersebut? Kalian lihat orang Kristen sekarang mengeluarkan agama dari haleluya. Dari pemberkatan kalian tahu. Kalian akan dibaptis apapun, siapapun kalian dari gereja mana Anda berasal. Sekarang dari mana? Anda berasal dari mana? Iya, saya orang Kristen. Kalau Anda dari mana? Iya, saya dari gereja. Oh. Kalau saya dari Ellen G. White. Ya. Anda pernah dengar? Nyonya Ellen G. White, saya tahu peramal Anda. Saya pernah membaca tentang dirinya. Sang peramal yang hebat sekali. Saya tahu tentang kutipan darinya, kutipan tentang Injil. Ya, bagaimana benar. kitab Injil itu muncul, bagaimana orang-orang kalian tahu. Mereka berguna untuk mengubah Ya. kata-katanya. Nyonya Ellen G. White, apa komentarnya tentang kitab Injil kalian yang sekarang sedang kalian bawa? Versi King James. Apa yang dikatakan oleh dirinya Nyonya Ellen G. White di dalam? Ya, di dalam bukunya yang menginspirasikan jilid ketiga, apa yang diucapkan tentang tulisan kitab Injil itu apa? Tentang bagaimana cara mereka mengubah kata-katanya, dan bagaimana caranya mereka mengubah ekspresi untuk membuat menjadi lebih jelas. Apa yang jelas itu? Menjadi tidak ambigu lagi. Semua ini telah terdapat di sana kan? Tetapi itu dapat Ya. terjadi pada Al-Quran. Ya, Pada saat Anda menerjemahkan ke dalam Iya, bahasa iya, Inggris oke. atau Tunggu. Spanyol, dapat juga hilang. Tidak, Hal sebentar. itu terjadi Tunggu pada dulu. saat penerjemahan kitab ini. Ya, tapi sekarang tidak ada seorang muslim pun yang akan mengatakan pada kalian bahwa terjemahan itu adalah kata-kata. Tunggu sebentar. Mari kita ya. kembali kepada permasalahan Yehowa ini. Ini adalah hal yang Ya, sama. Tunggu sebentar. Anda mengatakan Anda mengatakan tentang penerjemahan yang salah. Mari kita sebentar. kembali kepada apa yang dikatakan peramal. mari kita lihat apa yang Nyonya Ellen G. White katakan. Ya, sebentar. Karena kebetulan kata Anda berasal dari gereja ke-7. Nyonya Ellen G. White, seorang nabi gereja Advent hari ke-7, dalam komentar tulisannya adalah Injil pada buku pertama halaman 14, semua pengakuan tentang kesalahan Bible. Dia mengatakan sekarang menurut dirinya Injil yang kita baca saat ini adalah hasil pekerjaan banyak penyalin yang dalam banyak hal mengerjakan pekerjaan mereka dengan ketelitian yang mengagumkan. Sebagian besar tapi tidak semua dengan ketelitian yang mengagumkan. Tapi penyalin-penyalin ini tidaklah sempurna dan Tuhan merasa tidak layak untuk menjaga mereka. Tuhan merasa tidak layak itu berarti jadi Tuhan bersikap masa bodoh dengan perbuatan kalian sendiri yang telah kalian lakukan kepada Bible Injil. Kalian telah melakukan penambahan atau penghapusan. Nah, dari kitab Injil dan sekarang lebih buruk lagi. Kalian melihat di sana dan itu adalah penyakit yang terus saja berlanjut. Tapi tidak demikian dengan Al-Quran. Ya, semua Al-Quran dalam bahasa Arab ada di sana dan di seluruh dunia tidak ada perbedaan arti dalam bahasa Arab dengan semua yang ada di seluruh dunia. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahui hal ini atau tidak. Dalam penerjemahan ada banyak pilihan kata, saya tidak keberatan dengan hal ini. Kalian memiliki banyak pilihan kata-kata, versi King James, versi ini, versi itu, saya tidak berkeberatan. Tapi ketika kalian mengambil Bible, kitab Injil Katolik Roma, terdapat 73 buku. Sebentar, 73... Saya tidak tahu. 73 atau 78. Oh, 73 atau 78. Bukannya 75? Ya, 73 buku dari kitab Injil Katolik Roma. Yang mana 7 kitab tambahan telah Anda hapus karena dianggap kebenarannya diragukan, yaitu kepenulisan yang sepenuhnya meragukan. Dan saya setuju dengan kalian. Saya setuju dengan kalian. Sekarang Katolik Roma mengatakan jumlah mereka jauh melebihi kalian. Benar? Mereka bilang ini merupakan perkataan dari Tuhan dan Anda bilang bukan. Karena terdapat 7 kitab yang meragukan buatan. Nah, sekarang kalian bilang ini adalah perkataan Tuhan kan? Kalian yang Protestan, Advent hari ke-7, Saya orang dan Kristen. siapapun juga. Baiklah, jika seandainya orang Kristen yang lain, jika mengatakan kitab Injil ini adalah merupakan perkataan Tuhan, tapi sekarang kalian merevisi ini, kalian orang Kristen merevisi ini, mereka mengatakan bahwa di dalam kitab Injil ini terdapat kekurangan yang berbahaya, dan bahkan karena terdapat sangat banyak dan sangat serius,
sehingga membutuhkan untuk direvisi. Apakah mereka orang-orang yang jujur atau mereka maling? Orang-orang ini 32 sarjana dari peringkat yang tertinggi dibantu oleh komite penasehat yang mewakili 50 golongan yang bekerja sama. Mereka telah menyalahkan ini. Saya tahu kepada Buku Anda siapa ini saya yang harus sedang percaya. Anda pegang karena memiliki kekurangan atau kerusakan yang sangat berbahaya. Dan kekurangan tersebut telah mereka buang keluar. Sekarang mari kita lupakan hal tersebut untuk sementara. Jika mereka menganggap Tuhan adalah manusia atau gajah atau monyet atau ular, itu adalah tingkatan dari agama kalian. Tidak. Jika kalian menganggap Tuhan adalah monyet atau keledai, itu adalah tingkatan dari kepandaian kalian dan tingkatan dari agama kalian. Konsep ketuhanan kalian, menurut kalian apakah Tuhan itu? Seperti apa dia kelihatannya? Dia tidak terbatas, Apa lagi? yang paling indah, Iya. paling mengetahui, Apalagi? Iya, maha mengetahui. Tuhan maha silakan. mencintai, Apa lagi menurut kalian? Tuhan yang suci. Ya, Iya. benar, betul. Tuhan yang suci. Ya, benar. Betul. Jadi sekarang Tuhan kalian ini yang ada pada kitab Injil, dia mengatakan pada kita bahwa dia adalah Tuhan yang menyeru. Dia menyerukan apa yang benar? Apakah kalian tahu? Tuhan kalian? Tunggu dulu. Hah? Tunggu, Apa? saya melihatnya dulu. Buka. Sebentar. Buka kitab Injil kalian. Ada di dalam sana. Bab 5 ayat 26. Silakan buka. Karena saya tidak suka dengan kata-kata Dia adalah dipakai. Tuhan yang menyeru. Iya. Ya. Ada di Bab mana 5 ya? ayat 26. Ya. Bab 5. Pada bab 5 ayat 26, dia berseru bagaikan ular, Tuhan kalian. Bacalah dengan keras, kecuali punya Anda sudah sedikit berubah sekarang. Bab 5 ayat 26, punya saya mengatakan kalau dia berseru bagaikan ular. 26. Ya, bacalah, ya. Dan ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh. Tunggu dulu sebentar. Iya. Saya kurang mendengar suaranya. Dan ia akan melambaikan panji-panji. Ya, lalu? Ensign. Apa itu? Ensign. Apa artinya? ENSIGN. Ensign. Bab berapa itu? Bab 5. Berapa ya? Apa yang kitab Ya, Injil Anda 5. katakan? Iya. Ya, Itu Iya, bab bab 5. bab 5 ayat 26. 26. Ya. Iya benar. Iya. Bab 5 ayat 26. Iya. Benar. Yang mana ya? Ya, Sebentar. bab 5 ayat 26. Betul. Iya. 26. Dan dia akan Iya. melambaikan dan mengangkat panji-panji. Dan dia akan melambaikan dan mengangkat panji-panji kepada Iya. negara-negara Itu yang dia. jauh. Ya, dia akan melambaikan panji-panji atau Iya, bendera. benar. Ya, Dan kepada dia- bangsa-bangsa atau negara yang jauh. Dan dia menyeru. Hush, Iya. Ya, hush. dari ujung bumi. Lihatlah, sesungguhnya mereka akan datang dengan segera dan cepat. Tidak akan ada yang capek ataupun terjatuh. Tidak ada yang mengantuk ataupun tidur. Tidak juga korset dari ikat pinggang mereka yang akan lepas. Tidak juga tali sepatu mereka yang akan putus. Kata-kata dari Nabi. Oke, ya. Anak panah tersebut sangat tajam. Dan semua Iya, busur dia mereka berseru. membengkok. Kuku-kuku kuda mereka tunggu. akan dihitung bagaikan batu api. Dan roda mereka bagaikan angin puyuh. Raungan mereka bagaikan singa. Mereka akan meraung seperti singa. Mereka akan meraung bagaikan singa. Kemudian mereka membawanya dengan aman. Dan tidak seorang pun yang akan mengantarnya. Dan pada hari itu mereka akan kembali. Ya, Anda benar. Jadi sekarang dia mendesi seperti ular dan meraung seperti singa. Dan sekarang dia memotong rambut bagaikan barber. Kalian tahu apa itu tukang potong rambut? Saya mengatakan jangan pergi terlalu jauh. Bab 7 ayat 20. Ya, bab 7 ayat 20. Dia memotong rambut orang-orang dengan pisau cukur yang sangat tajam. Yaitu Tuhan kalian. Bab 7. Ayat 20. Dari Yesaya. Coba Anda baca. Mari kita periksa. Saya punya dalam bahasa Spanyol. Iya. Silakan. Saya tidak saya bisa tidak mengerti. bahasa Spanyol. Baiklah. Ya, kalau begitu coba Anda baca lagi. Anda cukup indah dalam membacanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Ya. Ayat berapa? Ayat 26. Ayat 20. Maaf. Ayat 7. Ya. Iya. Saya salah baca tadi. Pada hari yang sama itu Tuhan, Lord, akan memotong dengan Ya. pisau cukur. Apakah yang Anda maksud dengan Lord di sini? Yesus Kristus Iya, atau dengan Tuhan? begitu dari seberang. Iya, ada apa? Apakah Lord adalah Tuhan? Ketika Anda mengatakan Lord, apakah di dalam kitab Injil Anda yang dimaksud adalah Tuhan? Iya. Atau hanya guru atau orang yang lain? Iya. Coba. Tentu saja Lord Ya. adalah Tuhan. Ya benar. Ya. Jadi di sini adalah Tuhan yang maha besar Ya. dengan pisau cukur yang dipinjam, pisau dia cukur. akan mencukur. Ya, Iya. lanjutkan. Dengan begitu, dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, Ya, Tuhan akan mencukur kepala, ya. bulu rambut, bulu Ya, benar. kaki, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya juga. Datang hari itu ketika manusia akan memberinya makan, memelihara seekor sapi yang muda dan 2 ekor domba. Ya. Ketika datang hari itu, diperoleh susu yang banyak yang akan mereka berikan. Dia akan makan mentega karena setiap orang makan yang tertinggal dari daratan. Datang hari itu ketika semua tempat
di mana ribuan tanaman merambat dan ribuan perak, cukup. dan dia Ya, sudah akan Hal yang saya ingin Anda sekalian Iya. perhatikan adalah bahwa dia akan mencukur, memotong rambut di kepala kalian dan janggut kalian dan rambut atau bulu di kaki kalian. Siapa? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kalian. Dia bekerja sebagai tukang cukur sekarang. Menurut saya, Kalian tahu kan, Barber? Tuhan tukang cukur. Tuhan kalian menjadi tukang cukur dengan pisau cukur yang disewa. Dia bahkan tidak punya pisau cukurnya sendiri. Tapi Coba jelaskan, saya ingin kalian menjelaskan. untuk satu hal, Tuhan mencukur dan memotong rambut kalian dari kepala dan janggut kalian. Coba jelaskan. Ya, tentu saja. tunggu dulu. Saya Biarkan bertanya saya kepada berbicara kalian. dulu. Saya menghormati Ya. antusiasme Anda, tapi tolong biarkan saya berbicara Saya dulu. ingin bertanya pada Anda. Ya. Saya ingin kalian untuk menjelaskan jika kalian bisa apa artinya. Pertama-tama, kata Tuhan Apa artinya? terdapat banyak makna-makna simbolik yang digunakan dalam kata itu. Dan terdapat banyak perumpamaan yang digunakan, diucapkan dalam perkataan. Misalnya satu contoh dari Spirit of God, mereka tidak dapat mengerti makna simboliknya. Dan mereka tidak dapat Apakah Anda menerimanya. memiliki spirit tersebut? Semuanya tidak dapat Apakah Anda menerimanya. mengatakan kalau Anda memiliki spirit Tidak, tersebut? saya selalu berdoa bagaimana? untuknya atau dari Tuhan. Benar. Jadi Karena Anda tidak ada menerima. manusia yang bahkan dapat menyusun atau menerima kebijaksanaan dari Tuhan. amin. Benar? Dan bahkan pengetahuan dari dunia kita sama sekali tidak mendekati. Anda tahu, pengetahuan dari Tuhan, mungkin banyak dari kita yang berjalan di daratan ini yang tampaknya bijaksana. Tapi kebijaksanaan kita bukanlah apa-apa melainkan hanya kesombongan saja. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, saya tidak dapat mengatakan pada Anda bahwa saya dapat menjelaskan setiap perumpamaan. Dan itu tidak apa-apa bagi saya. Dan saya percaya kepada Tuhan. Saya Bagaimana? percaya kepada semua Tuhan yang bijaksana. Saya percaya kepada Tuhan yang abadi. Jadi Anda bilang Tuhan itu tidak terbatas. Saya percaya akan Tuhan yang bijaksana dan saya percaya Tuhan yang tidak akan membiarkan kita tersesat. Dia Maha Kuasa. Jadi tidak terbatas, bukan? Yang Maha Kuasa. Iya, Dia Maha Kuasa. Jadi dia dapat melakukan apapun juga, sesuka dia. Iya, itu benar. Dapatkah dia melakukan apa saja? Kecuali berbohong. Dia Dapatkah? tidak dapat berbohong. Hah? Dia tidak dapat berbohong. Dia tidak bisa. Iya, tidak bisa. Tapi dapatkah dia melakukan apa saja? Dapatkah dia menguasai orang-orang, Dia negara dapat begitu? menaklukkan jika dia mau. Benar. Dan jika dia gagal, jadi persenjataan kalian yang bekerja. Jika dia gagal dan tidak berhasil terhadap Amerika karena persenjataan super sebagai contohnya, dia seharusnya menolong kita, kalian tahu. Tuhan yang Maha Kuasa sebagai contohnya. Tapi sekarang, Tuhan sendiri, dia gagal untuk berhasil terhadap Amerika karena mereka memiliki senjata super dan mereka punya super tank. Nah, dalam hal ini kalian tahu, dia tidak Maha Kuasa. Dan kalau jika itu adalah situasinya, Tuhan berada di sisi kita dan dia mau membantu kita. Dan dia mengatakan saya akan membantu kalian. Pada akhirnya kita akan menjadi tidak takut. Dan alasan yang diberikan pada buku Anda adalah karena pihak lawan memiliki persenjataan yang lebih kuat. Jadi mereka mengatakan, lihat, Tuhan ini tidak Maha Kuasa. Apakah saya benar? Oh tidak, Tuhan Maha Kuasa. Ya, baik. Jadi sekarang kalian memiliki kesabaran, saya akan tunjukkan pada kalian. Silakan. Akan saya tunjukkan. Mark bab 10 ayat 27, juga Matthew bab 19 ayat 26. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, karena dengan bersama Tuhan semua hal adalah mungkin. Kalian pasti pernah membacanya. Iya benar, itu pasti. Bagi Tuhan semua hal mungkin. Apakah kalian ingin mengeceknya sekarang? Oh tidak, Iya, jangan. silakan. Silakan, selesaikan pembacanya. Baiklah. Jadi kita menerima pernyataan tersebut, yaitu bagi Tuhan segala hal adalah mungkin. Sekarang Judge bab 1 ayat 19, itu dapat kalian buka. Berdasarkan dari teks, buku Judge bab 1 ayat 19. Buku Judge bab 1 ayat 19. Anda sudah menemukannya. Ya. Bagaimana? Anda sudah menemukannya? Saya sudah menemukannya. Anda cukup cepat juga menemukannya. Ya, Anda juga sudah menemukannya. Anda cukup cepat. Saya ingin mendengar Anda membacakannya. Silakan. Dikatakan di sini, dan Tuhan bersama dengan Juda, dan dia mengusir penduduk dari pegunungan, tapi tidak bisa menghalau penduduk yang di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta perang. Iya, benar. Jadi, Tuhan tidak mampu melakukannya. Dia berhasil mengusir penduduk dari pegunungan, tapi penduduk yang ada di lembah dia tidak bisa. Dia tidak mampu. Tuhan tidak bisa karena mereka memiliki kereta-kereta perang dari besi, kendaraan tempur lapis baja, tank, sehingga Tuhan gagal. Bagaimana kalian dapat menjelaskannya? Apakah makna dari itu? Dan Tuhan gagal karena kereta besi. Dia memberitahukan pada kalian, karena ada kereta-kereta perang dari besi, mereka memiliki kendaraan tempur lapis baja, tank. Karena ada tank,
Katanya dia dapat melakukan segalanya, tapi dia tidak bisa karena ada kendaraan lapis baja. Kalian tahu, orang-orang Somalia mereka tidak dapat menghalau Amerika karena Amerika memiliki helikopter, senjata, dan kapal-kapal. Jadi, dalam hal ini kalian dapat mengatakan Tuhan tidak sama dengan orang Somalia. Tapi bila buku kalian mengatakan bahwa Tuhan gagal, karena Amerika memiliki, kalian tahu sendiri bukan? Dalam hal ini saya tidak membacanya. Kalau begitu, tolong bacakan. Katanya, dan Tuhan sedang bersama Judah. Itu berarti dia sedang membantu dia, kan? Itu berarti dia sedang membantu Judah. Tuhan sedang bersama dengan Judah. Ya. Dan dia mengusir penduduk dari pegunungan. Benar. Siapa Judah Tuhan yang mengusir melakukan penduduk itu dari semua? pegunungan. Judah. Tidak. Dia. Baiklah. Jadi dia Judah bersama dengan bantuan dari Tuhan. Dan Tuhan sedang bersama dengan Judah. Benar. Dan dia mengusir penduduk dari pegunungan. Tapi Judah, sekarang saya mengerti sesuatu. Lihatlah, dengan begitu itu tidak dikatakan bahwa Tuhan gagal atau tidak berhasil. Dan Tuhan sedang bersama dengan. Tuhan sedang bersama Judah. Jika Tuhan berkehendak, Ya, Judah jadi apa dapat yang Tuhan mengusir lakukan? penduduk yang memiliki kendaraan tempur. Karena sudah jelas apa di yang sini Tuhan lakukan? tertulis. Tolong diperhatikan. Apakah dia mengatakan pada Judah, dengar ya, bukanlah keinginanku kalau kamu dapat mengusir penduduk dari lembah. Apakah dia mengatakan hal seperti itu? Tidak. Bagaimana? Tapi dia mengatakan Ya, jika bahwa kalian orang Tuhan- Amerika, jika kalian orang Amerika sedang berada bersamanya, kalian sedang bersama dengannya, dan kalian sebagai orang Amerika, anak kalian sendiri, satu-satunya anak laki-laki kalian. Nah, sekarang kalian adalah orang Kristen. Kalian tahu Israel. Setiap saat ketika Muslim atau orang Arab mereka pergi untuk berperang dengan Israel, itu adalah Amerika yang bertempur melawan kita. Pada tahun 1973 ketika Saddam melanggar garis perbatasan, dia menyeberang ke dalam Sinai pada 1973. Ya, Dan orang ini dia berhasil mencapai leher. Dan Amerika ya. datang melalui intervensi secara langsung Ya, lewat ya. serangan dengan mesin perang mereka ke dalam pertempuran tahun 1973. Saya tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan pada saat itu. Mungkin sedang masih sekolah tahun 1973. Ya, mungkin kita masih kecil. Ya, benar. Pada tahun 1973 dengan kekuatan utama mereka dan semua mesin mereka masuk ke dalam pertempuran terhadap pasukan Arab dan pasukan Arab dikalahkan sekali lagi benar. Jadi saya bilang sekarang, kalian lihat bahwa karena Amerika, Israel memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan terhadap kita disebabkan oleh karena Amerika. Hal yang sama sekarang kalian sedang bersama Israel, tapi jika kalian gagal, kami akan bilang, Amerika gagal. Amerika gagal dengan Yahudi. Karena kalian sedang bersama dengan mereka. Mereka bagaikan anak laki-laki kalian sendiri. Tapi sekarang, seandainya kalian gagal dan Amerika tidak berhasil ketika Israel telah dikalahkan, kalian bilang bahwa Amerika telah dikalahkan. Mungkin Begitu, kami kan? akan mengatakannya. Ya, Jadi Ya. Anda akan mengatakan Ya. Tuhan telah gagal. kalian akan mengatakannya. Seandainya kalian, Amerika telah dikalahkan. Iya, Anda telah mengatakan Tuhan telah Benar. gagal kan? Jadi, jika Tuhan bersama dengan kalian dan dia membantu kalian untuk mengalahkan satu, tapi dia tidak membantu kalian untuk mengalahkan yang lainnya, itu berarti Tuhan gagal. Ya, Itu bisa saja dan mungkin Ya, juga tidak. itu adalah apa yang dikatakan oleh buku. Buku yang telah mengatakannya Iya, kan? iya benar. Ada di depannya. Itu mengatakan bahwa tidak bisa mengusir, Tidak bisa mengusir. tidak tidak bisa bisa. mengusir Ya, karena mereka karena memiliki ada apa? kereta-kereta perang. Hah? Karena terdapat kereta-kereta perang dari besi. Dia telah berada di samping kalian. Tapi apabila pihak oposisi yang berlawanan memiliki bom atom, misalnya Rusia, maka kalian tidak bisa mengalahkan mereka. Itu adalah artinya Tuhan gagal. Jika Tuhan bersama dengan kalian dan kalian gagal melawan Rusia, maka kita mengatakan bahwa Tuhan gagal. Tuhan gagal, benar. Lalu kalian diberitahukan di dalam sini bahwa kalian mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Iya, benar sekali. Dia memiliki rasa Benar pengasih. sekali. Tuhan Iya. yang Maha Kuasa. Tuhan ini yang memiliki Iya. rasa belas kasih. Kemurahan hati. Di dalam kitab Injil kalian, dia mengatakan, orang-orang untuk tidak melihat ke dalam ark. Kemudian 50.070 orang melihat ke dalam ark. Dan mereka dibunuh semua. Apakah itu Tuhan Maha Pengasih? Di dalam pasukan kalian, jika komandan kalian memerintahkan kalian, jika komandan kalian memberitahukan pada kalian, jika ada dari kalian yang tidak mematuhi saya, kalian akan dihukum. Dan komandan adalah orang yang pertama yang berbuat salah. Mereka tidak, maaf Tuan, saya lupa. Meskipun begitu, mereka tetap mau membawa kalian ke mahkamah militer. Mereka tetap akan mengiring Anda ke sana. Jika dia mengatakan maaf kalian, dia bisa memaafkan kalian. Tapi orang yang pertama yang melakukan kesalahan tersebut, dia akan menyuruhnya untuk melakukan push up. Tidak selalu. Iya, tidak juga. Dia membiarkan 2 dan 10, 50 dan 100, 1000, 50.000 dan 70 orang untuk melakukan kesalahan yang sama lalu membawanya ke mahkamah militer. Dan apakah itu
adalah pekerjaan dari orang gila atau orang yang waras. Komandan kalian apakah dia waras atau sudah gila? Saya ingin tahu, apa dia membiarkan 50.070 orang Amerika untuk melakukan kesalahan yang sama, kemudian membawa mereka ke mahkamah militer dan menembak mereka semua ke dalam barisan penembak? Apakah ini waras? Apakah waras? Menurut pemikiran akal sehat kalian, apakah ini waras atau sudah gila? Hah? Apa ya? Apakah ini waras atau sudah gila? Bagaimana? Saya tidak. Anda tidak apa bisa tadi? menyamakan kita dengan Tuhan. Karena Oh, Tuhan tidak, adalah tidak. terlalu berlebihan bagi saya. Oh, tidak. Kalian diberitahukan, kalian tidak akan pernah bisa mencapai ketinggiannya. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan Ya, pernah. Kalian tidak akan pernah bisa mencapai ketinggiannya. Tidak bisa. Sekarang, Adam melakukan kesalahan. Dia tidak dapat mengampuninya. Dia tidak mengampuninya. Dia membuangnya dari surga. Oke? Jika dia mau, dia bisa saja. Penduduk dari Lot, mereka berbuat banyak salah. Tuhan menghancurkannya. Ya kan? Karena itu adalah jahat. Tuhan menghancurkan mereka. Sekarang, kalian pergi dan melihat ke dalam sebuah kotak. Lalu dia tidak menghentikan orang yang pertama. Karena untuk melihat ke dalam kotak itu, kalian harus pergi satu-satu berbaris. Dan satu-satu itu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk 50.070 orang untuk melewatinya. Melewati kotaknya dan melihatnya. Membutuhkan waktu berminggu-minggu, dan kalian tidak bisa melewatinya begitu saja. Sebab 50.070 orang begitu saja. Itu tidak bisa, itu sulit. Dan Tuhan yang Maha Besar melihat dan membiarkan semuanya 50.070 orang itu untuk melewatinya. Lalu dia membunuh mereka semua, orang-orang itu. 50.000 wanita menjadi janda. 100.000 orang menjadi yatim. Ini kemurahan hati Tuhan. Dan ini ada dalam buku Injil kalian. Bisakah Anda memberitahunya di mana itu? Ya. Terima kasih. Menarik untuk diketahui. Benar. Ada di dalam buku Samuel, ya, bab 6 ayat 19. Ya. Bab 6 ayat 19. Samuel pertama 6, 19. Oke. Ya, bagus, silakan dibaca. Iya, saya tahu. Ya, Bacalah. Saya ingin mendengarnya. baiklah. Di sini dikatakan, dan dia memukul orang Bet-Shemesh karena mereka telah melihat keadaan dari Ya. Tuhan. Bahkan dia menghantam, memukul 50.000 dan 70 orang. Ya, 70 orang. Dan orang-orang meratapi karena Tuhan telah memusnahkan banyak orang dengan pembantaian besar-besaran. 50.000 dan 70 orang telah dibantai oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Pengampun seperti apa itu? Bapa yang pengampun di surga, dia menjadikan janda 50.000 orang wanita dan dia juga menjadikan 150.000 anak-anak menjadi yatim. Hanya karena mereka melihat ke dalam sebuah kotak. Tapi Tuhan mengampuni orang yang berhubungan incest dengan anak perempuannya. Tuhan mengampuni orang yang berhubungan incest dengan ibunya. Dan Judah melakukan hubungan incest dengan menantunya juga diampuni. Lalu Eman berhubungan incest dengan saudara perempuannya juga diampuni. Ada juga yang melakukan hubungan dengan 10 istri ayahnya juga diampuni. Ini semua ada di dalam Injil kalian. Tapi hanya karena melihat ke dalam sebuah kotak, dia membunuh 50.070 orang. Kalian menyebutnya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang di surga. Inikah yang kalian sebut sebagai Bapa? Anak saya melakukan kesalahan. Anak yang pertama saya hentikan. Jika saya memberikannya instruksi, lihat ada kotak itu di sini. Dan saya tidak ingin orang lain untuk melihat ke dalam kotak tersebut. Ketika kamu pergi keluar, kamu pergi keluar. Kalau ada yang melihat ke dalamnya akan saya bunuh kamu. Saya serius, saya tidak bercanda. Orang pertama yang melihat ke dalam kotak itu, saya akan berteriak misalnya, John! Kemudian dia berkata, oh maaf Tuhanku, saya lupa. Dan saya adalah orang yang sadis, saya penuh dendam dan tidak bisa memaafkan. Jadi saya potong kepalanya, tapi saya menolong 50.069 orang. Apakah saya benar? Jika Tuhan membunuh orang pertama, yang melihat ke dalam kotak itu jika saya membunuhnya, saya telah menolong 50.069 orang. Tapi saya adalah Tuhan yang sadis. Kalian lihat, yang pertama melihat tidak apa-apa. Lalu terlalu sedikit. Yang kedua ratusan, ribuan, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 sampai mulut saya berair. Saya penuh dendam. Saya sudah bosan. Sampai 50.000 orang. Semua penduduk Lot. Sekarang saya bunuh mereka semua. Belas kasihan. Itu kemurahan hati kah? Cinta. Apakah itu cinta? Anda beritahukan pada saya sekarang. Incest dianggap baik pada buku Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang menentangnya. Iya kan? Tidak, incest itu tidak baik. Tapi tidak ada satu pun yang dihukum. Iya kan? Iya. Incest itu tidak baik.
Saya beritahukan pada kalian, tidak ada satupun dari orang-orang itu, ayah itu dan Judah. Dia berhubungan dengan menantunya dan dia diberkati dengan menjadi leluhur dari Tuhan kalian, yaitu Yesus Kristus. Jadi, tidak ada satupun hukuman yang ada. Tidak ada satu kata pun yang tercantum pada buku itu tentang Judah. Ada tidak? Di dalam buku kalian. Sekarang, inilah yang Anda sekalian orang Amerika baca di dalam Injil kalian ini dan kalian bertingkah laku seperti itu. Penganiayaan anak di dalam negara Anda telah mencapai tingkatan yang paling menakutkan. Dan orang-orang yang berhubungan dengan anak perempuan mereka sendiri yang baru berumur 3 atau 4 tahun. Karena makanan yang kalian makan, jika kalian makan sampah, kalian tahu mental kalian yang akan menjadi sampah. Dan jika kalian makan sampah, maka pikiran kalian juga akan menjadi sampah. Jika yang kalian baca adalah sampah, maka kalian juga akan bertingkah laku seperti sampah. Benar. Tidak. Begini. Iya. Tidak masalah dengan apa yang Anda baca, sampah ataupun bukan. Sepertinya Anda memiliki hubungan dengan hasrat atau nafsu. Benar? Nah sekarang, di dalam Islam, apakah tidak ada rasa terharu ataupun hukuman atas perbuatan seperti itu? Tidak. Ada hukuman, tentu saja ada. Kalian tahu, di dalam Islam, untuk pencuri, tangannya dipotong. Dan perampokan, masuk dengan paksa, tangannya juga dipotong. Bagi orang-orang Barat dan Kristen, mereka mengeluh kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak punya perasaan. Tuhan Anda tidak pengampun dan Tuhan yang haus darah. Ini adalah tuduhan yang dibuat oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman. Saya telah mengunjungi negara-negara ini beberapa kali, tapi saya tidak pernah melihat seorang pun dengan tangan terpotong, dan itu belum tentu tidak terjadi, atau telah terjadi. Pasti ada di sana. Tapi saya hanya belum melihatnya saja. Tapi sekarang, saya ingin kalian memberitahukan kepada saya sejujurnya. Jika ayah dan ibu kalian sedang tidur dan ada pencuri atau maling yang masuk ke rumah kalian, dan ayah kalian bangun dan menangkap pencuri itu, tapi pencuri itu terlalu kuat dan mendorong atau melempar ayah kalian, kemudian memukuli ayah kalian sampai hampir mati. Lalu ibu kalian datang dan membantu menolong ayah kalian. Ayah kalian tertolong. Lalu ayah kalian berkata kepada kalian, "Nak, potong tangan ibumu, karena telah menyelamatkan nyawanya." Lalu kalian berkata, "Ayah, apakah kamu sedang bercanda?" Bercanda. Tidak, saya tidak bercanda. Lihat, dia menolongmu dan ayah meminta untuk memotong tangannya. Dia berkata, "Tidak anakku, saya sedang serius." "Ayah, kamu pasti sedang dalam pengaruh obat atau sedang mabuk." Dia pasti sedang mabuk. Dia bilang, "Tidak anakku, saya terinspirasi anakku." Lalu kalian bertanya, "Siapa yang menginspirasimu?" Dia bilang, "Tuhan." Saya bilang, "Tidak ayah, ini bukanlah dari Tuhan. Ibu telah menolongmu dan kamu memintaku untuk memotong tangannya." Saya dapat mengerti orang-orang Arab memotong tangan orang karena mencuri, karena merampok. Oke, baiklah, mungkin mereka terlalu keras. Lalu mereka memberikan alasan yang mungkin tidak kami miliki di negara kalian sendiri untuk jenis kejahatan yang sama. Aku akan menghukum kalian karena kesalahan dan rasa takut. Saya dapat mengerti orang Arab. Tapi ayah, kamu adalah seorang Kristen yang baik. Kalian tahu, kamu dari gereja Advent ke-7, dan Anda yang hadir di sini adalah merupakan saksi-saksi dari Jehovah. Oh, tidak. Ini adalah inspirasi dari setan. Apa saya benar? Jika ayah kalian memerintahkan ibu kalian dipotong tangannya karena telah menolongnya, itu adalah iblis yang telah memberinya inspirasi dan bukan Tuhan. Apa Anda setuju? Apa Anda setuju bahwa ayah terinspirasi oleh setan? Oh ya, saya tidak tahu. Saya kehilangan arah ketika bagaimana seseorang ingin memotong tangan seseorang karena telah menolong dirinya. Benar. Jadi jika ayah kalian bilang bahwa dia terinspirasi oleh Tuhan, dia mendengar kata-kata Tuhan memberitahukan pada dia, potong tangan wanita itu, maka kalian bilang, dan ini bukan Tuhan yang menginspirasi ayah kalian, tapi itu adalah inspirasi dari setan. Oh iya, karena kita tidak setuju untuk memotong tangan seseorang karena telah menolong dirinya. Jika ayah kalian... Iya benar, itu adalah gila namanya. Benar, Gila. Sesuai Itu dengan gila sudut pandang namanya. seperti itu, apakah itu kegilaan atau kewarasan bagi ayah Anda untuk memotong tangan ibu Anda? Saya bertanya pada kalian, apakah itu kewarasan ataukah kegilaan? Saya bertanya, apakah penilaian kalian? Apa pendapat kalian terhadap contoh tersebut? Ayo, jawablah. Ayah Anda, ibu Anda menolong ayah Anda, dan sekarang dia bilang untuk memotong tangannya. Dan dia terinspirasi oleh Tuhan. Saya bilang iblis yang telah memberinya inspirasi. Apakah kalian setuju?
Jika ayah kalian bilang pada kalian untuk memotong tangan ibu kalian karena telah menolong nyawanya, kalian bilang, ayah, ini adalah kerjaan iblis, ayah. Tidak ada Tuhan, tidak ada orang yang waras yang akan memberikan nasihat-nasihat seperti itu. Apa saya benar? Cara Anda mengajukan pertanyaan, iya. Ya, benar. Dalam cara saya mengajukan pertanyaan memang benar. Setanlah yang menginspirasikan perbuatan seperti itu. Sekarang bukalah Deuteronomi bab 25. Bukalah Deuteronomi bab 25 ayat 11. Bukalah. Buka buku Anda. Apakah Anda pernah membaca di dalam bahasa Spanyol? Bagaimana? Pernahkah? Lebih baik dalam bahasa Inggris. Bab 25 ayat 11 dan 12. Anda yang dari gereja Advent ke-7, saya suka kitab Injil Anda. Silakan. Dikatakan apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Maka janganlah engkau merasa sayang atau kasihan kepadanya. Benar, benar. Inikah perkataan Tuhan, nasihat Tuhan Yesus, bahwa wanita yang datang untuk menolong suaminya, dan sekarang potong tangan wanita itu, dan janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Ini perkataan Tuhan atau iblis? Ya, kata-kata Tuhan. Apakah Tuhan akan memberikan nasihat seperti itu? Kegilaan yang seperti itu datang dari Tuhan, apakah dia gila? Apa Tuhan gila? Apa Bapak kalian gila? Tunggu dulu, pelan-pelan. Jika ayah kalian yang mengatakan seperti itu, kalian Tidak. setuju bahwa ayah kalian gila kan? Tunggu dulu. Jika Tuhan kalian mengatakan seperti itu karena Tuhan kalian gila. Tidak? Tidak, itu ada dalam kitab Injil kalian. Jika dia memberikan nasihat yang seperti itu, berarti ini adalah nasihat iblis. Itu iblis yang berbicara, bukanlah Tuhan. Tapi Anda sendiri menerima semua yang ada di dalam kitab Injil kan? Apakah Anda menerima semua yang ada di dalam kitab Injil? Apakah Anda menerimanya? Anda menerimanya. Anda mengatakan dari awal sampai akhir bahwa itu adalah kata-kata Tuhan. Apakah itu kata-kata Tuhan? Iya, benar. Iya, benar. Tuhan kan yang bicara? Iya, Tuhan yang bicara. Iya, benar. Dia yang mengatakannya. Iya, Iya. iya, itu benar. Itu terdengar waras atau gila? Kalau saya tidak. Siapa saja orang yang waras di bumi, saya mengatakan pada orang yang paling biadab di Mongol. Jika kalian mengatakan pada mereka orang ini adalah gila, orang yang menulis itu adalah orang gila. Dan kalian yang percaya pada hal itu, kalian juga gila. Kalian adalah orang yang secara mental masturbasi. Kalian masturbasi secara mental. Kalian membaca itu, kalian orang Kristen masa kini, dia adalah yang masturbasi mental. Tidak. Itu memasturbasi secara mental. Kalian membaca suatu bentuk bahasa yang sederhana, suatu ide yang paling gila. Dan kalian bilang, kalian masih siap untuk menerimanya sebagai kata-kata dari Tuhan. Kalian bermasturbasi secara mental. Kalian adalah masturbasi secara mental. Iya. Dan Anda juga kan? Tunggu, apa yang Tuhan lakukan pada saat itu adalah menginspirasi Musa untuk menulisnya. Kita bilang Tuhan menginspirasi Musa. Sekarang saya dapat memberikan pada Anda contoh pada bab yang sama, tolong. Sebentar. Ini adalah hukum Tuhan yang diberikan kepada Tunggu. Musa. Dengar dulu. Saya akan memberikan pada Anda contoh. Seperti apa hukum itu. Ayat 4 dari itu. Ayat 4 dari bab 25, bacalah. Indah sekali. Baca dengan lantang. Dikatakan jika saudara-saudara tinggal tidak. bersama-sama. Bab 25 ayat 4. Oh, ayat berapa? Ayat 4. Saya bilang ayat 4. Ayat 4, bab 25 dari Deuteronomi. Benar. Ini sudah benar? Apa yang Anda baca? Anda mengatakan bab 25 ayat 4 yang mengatakan, Mhm. janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang Janganlah Anda memberangus mulut lembu yang sedang mengerik. Jadi sekarang dari depannya, engkau janganlah memberangus mulut lembu. Ya. Iya. Silakan duduk. Saya rasa saya sedikit ingin Silakan meregangkan kaki. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih. Dengan senang Bukan. hati. Maksud Terima saya tolong kasih. jangan menutupi jalan atau pandangan saya. Oh, Itu iya, lebih baik. Terima kasih. Ya. Jus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai pembicaraan Anda. Ya, silakan. Lanjutkan. Ya. Kalian tahu, jangan memberangus mulut lembu tersebut karena lembu sedang mengirik. Tapi sekarang, orang-orang yang sedang... Ada yang mau jus? Jus? Jus. Ya, saya mau apel. Sari buah apel. Ya, apel. Kalau bisa jus apel. Kalau Saya ada. lebih suka sari Kalau buah apel. tidak, kalau tidak apa-apa. Maafkan saya tidak bisa bicara kalau keadaannya seperti ini. Ya, baiklah. Maaf, Ya. kalau Anda sedang bicara. Silakan lanjutkan. Jadi lembunya, orang-orang yang sedang memberangus mulut lembu sehingga mereka tidak bisa memakan jagung. Jadi Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, dia menasihati kaum Yahudi, jangan melakukan hal itu. Biarkanlah lembu yang malang itu makan sedikit saja.
Dia mencoba mengangkat sedikit jagung, lalu dia mencoba untuk memakannya, sedikit gandum, lalu kemudian mencoba lagi, berilah sedikit rasa kasihan kepada lembu itu. Nah, saya dapat menerima hal itu sebagai perkataan dari Tuhan. Karena sekarang itu mengajarkan kepada kita rasa belas kasihan dan rasa kasih sayang. Tapi Anda tahu, saya juga dapat menerima apa yang kita baca dalam ayat atau bab yang lain lagi yang sebelumnya kita sedang bicarakan. Nah, mengertilah pada satu hal. Hukum yang diberikan Tuhan pada Musa terlepas dari perintah Tuhan. Diberikan karena kecabulan. Karena jika Tuhan memerintahkan, akan menunjukkan kepada dosa manusia. Anda tahu, jika Anda melanggar perintah ini adalah bagaimana cara Anda berdosa. Sekarang, ada juga hukum yang diberikan karena adanya suatu dosa. Seseorang yang melakukan seperti pembunuhan penduduk asli, lalu jadi Tuhan memerintahkan, kamu tidak boleh membunuh. Tuhan memerintahkan kamu tidak boleh mencuri. Dan banyak juga yang lainnya kita semua bisa pikirkan. Nah, Betul. Jadi, dia juga melakukan yang sama. Dan wanita itu datang dan bilang, pergi dari suamiku. Dengan belas kasihan, dia mungkin datang dengan membawa kampak, mungkin datang dengan membawa tongkat pemukul kasti, mungkin juga dia datang dengan membawa pisau, kalau sekarang dia membawa pistol. Apakah itu dapat dibenarkan? Itu tidak benar kan? Dan itu tidak dibenarkan. Seseorang tidak dibenarkan sama sekali. Katakanlah, ketika Anda pergi ke medan perang, apakah ada kata adil di dalam perang? Oh, tidak. Tidak. Apa yang kalian lakukan terhadap Saddam? Tidak. Dan apa yang kalian lakukan terhadap orang Jepang? Hah? Kalian tahu dengan menjatuhkan 2 bom atom? Ya, Saya tahu. Sebentar. Ya, ya. Tidak ada yang adil di dalam perang. Masalahnya sekarang adalah ayah kalian. Ya. Ayah kalian yang melakukan. Memang ada petunjuk dan jangan melakukan itu. Kalian tahu jutaan orang Amerika mungkin bisa mati. Jadi ini adalah keputusan yang keluar. Dan lebih baik mereka yang mati daripada rakyat yang mati. Itu adalah masuk akal. Tapi yang logis dari orang yang memerintahkan memotong tangan istrinya sendiri karena untuk menolong dirinya sendiri, itu tidak masuk akal. Ini kegilaan. Dan kalian menganggap kegilaan ini sebagai Tuhan. Jadi kalian adalah orang gila. Kalian adalah orang Kristen pertama yang mengakui bahwa diri kalian adalah gila, ya kan? Ya, saya merasa Karena diri saya diberkati. Saya menganggap Haleluya. diri saya diberkati. Ucapkan haleluya sekarang. Iya, haleluya. Ayo ucapkan. Ya, saya menganggap diri saya diberkati. Ya, itu dia. Dan saya akui teman saya, Anda mungkin telah lebih jauh memahami kitab Injil daripada saya. Itu bagus. Ya, memang. Terpujilah Tuhan akan terima hal kasih. itu. Terpujilah Tuhan akan hal tersebut. Terima kasih. Apakah Anda ingin bertanya? Silakan saja. Yang ingin saya katakan adalah, Tuhan saya tidak mengerti. Iya, Iya, dia tapi memang saya ada ada pertanyaan, pertanyaan. tapi ada yang ingin saya katakan. Saya tidak mengerti hal tersebut. Apakah Anda mengerti? Iya, saya tidak mengerti ayat tersebut. Terus terang saya katakan, saya benar-benar tidak mengerti. Ada banyak kegilaan dalam bentuk apapun di dunia ini. Dan setiap orang beradab di dunia ini akan bilang kalau ini adalah suatu kegilaan. Ya, saya setuju. Setiap negara di dunia kecuali yang sakit, yang pikirannya terpolusi secara mental, kecuali bagi mereka, dan 5 miliar orang di bumi ini akan bilang ini adalah suatu kegilaan dalam tingkat tinggi. Ini bukanlah perkataan Tuhan.